C1. Nama, Urban Baniset Immortal penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Seseorang, bawalah Star-Lord ke sini. Di ruang singgasana, Kaisar Langit meraung keras. Sudah puluhan ribu tahun berlalu, selain saat monyet itu membuat keributan besar di Istana Surgawi dan membuatnya kehilangan muka dan meledak karena amarah, tidak ada satupun makhluk abadi yang pernah melihat Kaisar Langit begitu marah. Beberapa saat kemudian, keempat Jenderal Langit membawa seorang pria parubaya berpakaian putih ke ruang singgasana. Pria ini tidak lain adalah tokoh utama yang telah membuat Kaisar Langit menjadi marah, Star-Lord Pembaca Hati. Sejak munculnya pengadilan surgawi, hal mengerikan seperti itu tidak pernah terjadi. Peri pengintip mandi atau membaca hati seorang Star-Lord, apakah kau tahu kejahatanmu? Kaisar Langit berteriak, Taibai Jinsing, segel mana miliknya untukku? Kau benar-benar masih berani menggunakan pembaca pikiran padaku bahkan di sini. Kau benar-benar tidak akan menyesalinya bahkan jika kau mati. Tepat saat Kaisar Langit sedang marah, penguasa bintang dengan tidak bijaksana menggunakan pembaca pikiran pada Kaisar Langit, ingin melihat apakah dia bisa lolos dari malapetaka ini. Amarah Kaisar Langit berkobar sekali lagi. Saudara monyet, sudahkah kau mendengar? Anak laki-laki yang kau selamatkan di Sungai Tongtian di masa lalu adalah penguasa bintang Sin Sin saat ini. Dia telah melakukan kejahatan dan saat ini sedang diadili di ruang tahta. Utusan altar menemukan Buddha pejuang di Taman Persik Keabadian. Dengan kata lain, senior kedua Taman Persik Keabadian bertemu dengan kakak senior tertua secara kebetulan. Pembaca Raja Bintang, apa yang dilakukan anak kecil itu? Kudengar ada banyak keributan di pengadilan surgawi tadi. Sun Wukong bertanya sambil memakan buah persik. Apakah kau membutuhkan aku, Sun Tua, untuk melindunginya? Haha, peri pengintip, mandilah. Aku perlu melindungimu, kan? Zubaji berkata sambil tersenyum, anak ini terlihat agak serius, tapi aku tidak menyangka dia benar-benar melakukan hal seperti itu. Dia jauh lebih buruk daripada karaktermu saat itu, kakak monyet. Babi tua, apa maksudmu dengan itu? Sun Wukong tercengang saat dia menatap Zubaji dengan mata menyipit. Idiot, apakah kamu mencari kematian? Sun Wukong berteriak dan melemparkan buah persik yang setengah dimakan ke arah Zubaji. Kakak monyet, jangan salahkan aku. Kakak monyet, jangan salahkan aku. Aku hanya bercanda, Zubaji berkata dengan tergesa-gesa. Kakak monyet, ada yang aneh dengan ini. Apakah kamu tahu siapa orang yang dia intip? Ada yang salah. Kaisar Giok sangat marah, mungkinkah dia mengintip ibunya? Haha, jika memang begitu, maka itu terlalu lucu, haha. Sun Wukong tertawa saat memikirkannya. Itu bukan uangmu, itu orang itu. Dengan itu, Zubaji menunjuk ke arah istana bulan di luar pengadilan surgawi. Amitabha, 8 gerakan, kita adalah Buddha. Masalah pengadilan surgawi tidak berada di bawah kendali kita. Ayo pergi. Aku akan bermain dengan 18 arhat. Setelah Sun Wukong mendengar ini, dia terbang keluar dari Taman Persik Keabadian. Taibai Jinsing, bagaimana menurutmu kita harus menghadapi penguasa bintang yang melakukan hal seperti itu? Setelah lebih dari 2 jam di ruang singgasana, Kaisar Giok akhirnya kembali ke topik utama saat dia bertanya kepada Taibai Jinsing. Pada saat yang sama, tatapan penguasa bintang tertuju pada Taibai Jinsing. Orang tua ini telah memberinya banyak hal baik sejak dia memasuki pengadilan surgawi, jadi dia harus meminta maaf padanya. Taibai Jinsing menoleh untuk melihat penguasa bintang yang berlutut dan tidak bergerak. Pemuda ini cukup baik padanya, anggur yang dia seduh akan selalu dikirim untuk dicicipinya. Tentu saja, dia tidak pelit, dia akan selalu memberinya beberapa pil. Paman Taibai, kamu minum terlalu banyak. Sudah larut malam, aku akan kembali. Aku akan menemuimu saat aku punya waktu. Kalau tidak, gerbang surga selatan tidak akan bisa keluar. Setengah tahun yang lalu, penguasa bintang pergi untuk mengantarkan anggur kepada Taibai Jinsing dan minum sedikit lagi bersamanya. Taibai Jinsing minum sedikit lagi bersama Taibai Jinsing. Ambil lencanaku dan keluar dari gerbang surga selatan. Aku ingin melihat siapa yang berani menghentikanmu. Minumlah, nak, sejujurnya, anggurmu benar-benar cukup enak. Bahkan lebih enak daripada anggur di perjamuan persik abadi. Ayo terus minum. Taibai Jinsing bergumam. Guru besar Taibai, aku benar-benar tidak bisa minum lagi.
Kamu juga tahu bahwa jika aku keluar nanti dan bertemu dengan penguasa sejati Erlang, aku tidak akan bisa kembali. Penguasa sejati Sin berkata dengan suara lembut. Erlang Sen, kamu takut dia akan berpura-pura bodoh, tetapi orang lain tidak tahu siapa dia, jadi aku belum tahu. Dia adalah putra dari saudara perempuan Kaisar Giok dan seorang sarjana di dunia fana bernama Yang. Jika aku tidak memohon belas kasihan saat itu, Kaisar Giok tidak akan membiarkannya pergi ke pengadilan surgawi. Taibai Jinsing berkata dengan keras. Tuan Yang Agung, Tuanku Yang Agung, tolong pelankan suaramu. Anda tidak takut, saya takut. Belum lagi Tuan sejati Erlang, bahkan anjing surgawi yang melolong di sampingnya bukanlah tandingannya. Sang Dewa Bintang segera menutup mulut Taibai Jinsing. Petik 2. Tidak, ini benar-benar membosankan. Aku tidak minum lagi. Kembalilah. Jika kamu bertemu Erlang Sen, dia bisa menghentikanmu. Sebutkan saja namaku. Dengan itu, Taibai Jinsing tertidur. Namun, pada hari kedua, ketika Taibai Jinsing bangun dari alkohol, dia menggunakan cermin untuk melihat keadaan mabuknya pada hari sebelumnya. Dia tiba-tiba merasa sedikit takut, jadi dia pergi menemui Sang Dewa Bintang sendiri dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh memberitahu orang lain tentang ucapannya saat mabuk kemarin. Pengintipan oleh True Lord Heart Reading hanya bisa dilakukan dengan cara-cara kecil. Tidak ada hukuman khusus di Heaven's End. Taibai Jinsing berkata dengan lembut. Aku ingin tahu siapa yang dia mata-matai kali ini. Taibai Jinsing berpikir, jika itu adalah peri biasa, maka aku mungkin juga menjadi satu dan menutup Heavenly Sovereign selama 10.000 tahun. Jika itu adalah karakter yang hebat, maka aku harus memikirkannya. Orang yang dia intip adalah Chang'e. Siapa Chang'e? Ketika dia pertama kali tiba di Istana Bulan, ada desas-desus tentang Kaisar Giok. Batuk, batuk, batuk. Anda tidak dapat berbicara sembarangan tentang masalah ini. Yang mulia, mohon tenangkan amarah Anda. True Lord Sensing telah melakukan kejahatan yang begitu kejam. Itu harus dieksekusi, itu harus dieksekusi. Baru sekarang dia tahu mengapa Kaisar Langit begitu marah. Chang'e, saat itu, Marsekal Kanopi dipermalukan dan melahirkan seekor babi karena menganiaya Chang'e. Tuan-tuan yang terhormat, apakah Anda memiliki perselisihan lainnya? Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang itu? Kaisar Langit agak puas setelah mendengar kata-kata Taibai Jinsing. Dia mengangguk sedikit dan bertanya sambil tersenyum. Yang mulia, True Monarch Mind Reading hanyalah pelanggar pertama kali. Dia baru berada di pengadilan surgawi selama beberapa hari, dan terlebih lagi, domain surgawi tidak memiliki aturan tentang cara membunuh mereka yang mengintip. Selir ini percaya bahwa aku harus menjadi seperti Marsekal Kanopi bertahun-tahun yang lalu, dan turun ke dunia untuk bereinkarnasi. Tidak ada yang keberatan. Saat Kaisar Langit hendak mengeksekusi True Lord, Ibu Wang Mu berkata sambil tersenyum. Apa yang dikatakan Wang Mu benar. Kalau begitu, mari kita turunkan dia dari alam fana. Setelah itu, Kaisar Langit berbalik dan meninggalkan ruang singgasana. Saat itu, dia telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun dan telah terbang tinggi untuk menjadi abadi. Jika dia dipenggal di gerbang surga selatan, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan solusi militer. Dia akan diturunkan dari alam fana ke alam fana, dan paling tidak, hidupnya akan terselamatkan. Kakak ketiga, karena Yang Mulia meminta kami para saudara untuk melemparkan Tuan sejati Sin Sin ke dunia fana, jalan mana yang harus kami ikuti dalam 6 jalan reinkarnasi? Keempat jenderal berbisik saat mereka membaca kebenaran hati. Seperti yang dikatakan Ibu Wang Mu sebelumnya, dia mungkin berjalan di jalan binatang, seperti Marsekal Kanopi. Pemimpin jenderal surgawi berkata, tunggu sebentar, ada yang ingin kukatakan pada Tuan sejati Mosin. 4 orang dihentikan oleh 1 orang. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah salah satu dari 24 rasi bintang, Naga Emas Bangga. Tuan Naga Emas yang bangga, True Lord Heart Reading telah melakukan kejahatan yang cukup keji kali ini. Jangan membuat keadaan menjadi sulit bagi kami. Pemimpin jenderal surgawi itu berkata dengan lembut. Hari itu aku minum sepanci anggur, dan hari ini aku akan membalas budi. Kata Naga Emas itu sambil tersenyum. Setelah mendengarkan percakapan mereka tadi, Yang Mulia hanya berkata bahwa dia ingin menurunkan Raja Sejati Sin Sin dari alam fana. Kurasa jalan manusia dari 6 jalan lebih cocok untuknya. Meskipun Wang Mu menyebutkan Marsekal Kanopi,
dia tidak mengatakan bahwa dia ingin membiarkan Raja Sejati Sinu mengikuti jalan binatang buas. Lil, bro, kalian sebaiknya mengerti. Tidak mudah menjadi pion di pengadilan surgawi, jangan kehilangan nyawa karena ini. Ini, setelah mereka mendengar apa yang dikatakan naga emas, keempatnya mulai mengingat semua yang telah terjadi di ruang tahta. Naga emas yang bangga, kau juga di sini. Saat mereka mengobrol, seorang pria besar bertelanjang kaki terbang dari tempat yang tidak terlalu jauh. Siapa lagi dia selain Dewa Agung bertelanjang kaki? Jangan khawatir, aku di sini hanya untuk mengantarmu. Saat dia berbicara, Barefoot Immortal melangkah maju dan tersenyum pada True Lord Sungsin. Sepertinya aku belum terlambat. Teman kecil, kau tidak bisa menyalahkan ruang singgasana kami karena tidak membantumu, kan? Leluhur dari tahap Earth Immortal, Yuan Great Immortal. Begitu teman kecil berada di alam bawah, kau bisa pergi ke Five Villa milikku untuk melihatnya. Meskipun tidak lagi seindah dulu, itu masih bisa dianggap sebagai tanah suci. Petik 2. Saudara Zenyuan juga ada di sini. Sepertinya kita belum terlambat. Li Tianwang lah yang bergegas datang bersama Neza. Tak lama kemudian, 4 Raja Surgawi Agung juga bergegas datang. Setelah itu, 23 rasi bintang, 4 poin pahala, beberapa bodhisattva, dan bahkan 7 peri semuanya bergegas datang. Tai Bai, bukalah segel teman kecil, setidaknya kita harus meminta seseorang untuk berbicara. Dewa Agung Zenyuan berkata kepada Tai Bai Jinsing, yang akhirnya bergegas datang sambil tersenyum. Nak, kau tidak menyalahkan orang tua ini, kan? Kau seharusnya mengerti keadaan saat itu. Tai Bai Jinsing membuka segel penguasa bintang pembaca hati dan menggelengkan kepalanya. Hadirin sekalian, sudah cukup dalam hidup ini bagiku untuk mengirim begitu banyak orang pergi ketika penguasa bintangku diturunkan pangkatnya. Penguasa sejati pembaca hati tidak melepaskan pembaca pikirannya. Terlepas dari apakah orang yang datang itu tulus atau tidak, dia akan menjadi manusia biasa di masa depan. Dia mungkin tidak akan pernah bertemu dengan orang-orang ini. Lagi, para dewa yang mulia, sudah waktunya. Kita akan membawa True Lord Hersir ke 6 jalan reinkarnasi. Jenderal Surgawi yang dikawal berkata dengan lembut sambil menunggu selama 2 jam penuh. Semuanya, jangan kirim aku pergi. Aku akan tetap di bawah. Jika salah satu dari kalian diturunkan ke alam fana, maka aku, adikmu, akan mengendalikan makanan, minuman, dan perjudianku. Dengan itu, dia mengikuti keempat jenderal itu ke dalam siklus reinkarnasi. Dewa yang mengirimnya pergi memiliki wajah penuh garis-garis hitam ketika dia mendengar kata-kata True Lord Sine. Kakak, yang mana dari 6 jalan samsara yang akan kamu bawa ke True Lord? Jenderal Surgawi yang berada di paling belakang bertanya dengan lembut. Kakak keempat, apakah kamu bodoh? Tidakkah kamu melihatnya sebelumnya? Dengan begitu banyak orang yang mengirimnya pergi, jika kamu berani membawanya ke jalan binatang buas, maka kita tidak perlu tinggal di pengadilan surgawi lagi. Pergilah bicara kepada semua orang. Biarkan True Lord berjalan ke alam yang lebih rendah. Pemimpinnya, Jenderal Surgawi, memandang saudaranya dan berharap agar ia dapat menendangnya keluar dari binatang itu. Tuan sejati, mohon bermurah hati dan pergilah sendiri. Kami, saudara-saudara, akhirnya menyelesaikan misi kami hari ini. Lain kali, saat Tuan sejati berada di kelas abadi, kami pasti akan menyiapkan anggur dan hidangan lezat untuk menyambutnya. Pemimpin Jenderal Surgawi berkata sambil tersenyum. Semuanya, terima kasih. Tidak apa-apa jika kalian melihat Chang'e diturunkan pangkatnya setelah mandi, tetapi aku bahkan tidak melihat kentut. Sial, kalian bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Astaga, aku kembali. Tuan sejati hati berpikir dalam hati. Istana Bulan adalah tempat paling misterius di pengadilan surgawi. Bukan hanya karena gadis tercantik di dunia, siapapun yang naik ke surga ke-9 akan diberitahu untuk tidak menyinggung wanita itu, atau mereka harus menanggung akibatnya. Saat itu, ketika Zubaji menggoda Chang'e, dia diturunkan pangkatnya ke alam fana. Omong kosong, jika Zubaji pergi untuk menggoda Chang'e, aku pasti sudah menjadi sepiring daging kepala babi sekarang. Yuer, kau pasti sudah banyak membantu sampai kau diturunkan ke alam fana. Chang'e menatap kelinci giok dan bertanya sambil tersenyum. Mungkinkah dia jatuh cinta padamu? Chang'e tersenyum. Gadis bodoh, kau bisa pergi ke alam bawah dan menemukannya meskipun kau tidak mau. Setelah berkata demikian,
Chang'e melambaikan tangannya dan sebuah pintu muncul di udara. Yuer menggertakkan giginya dan melangkah masuk. Wu Gang, jika kau tidak ingin mati, cepatlah keluar. Sekarang kau sudah begitu hebat, kau berani menguping pembicaraanku. Chang'e berteriak ke arah langit. Seorang pria yang tingginya hampir 2 meter keluar dengan kapak besar di bahunya. Kakak, apakah sesuatu akan terjadi padamu jika kau mengirim Yuer ke alam fana? Wu Gang berkata dengan lembut. Biarkan dia bermain di bawah selama 100 hari. Ketika saatnya tiba, kau akan menjemputnya. Jangan bilang kau juga menyukai Yuer. Chang'e menyipitkan matanya. Yuer jelas lebih cantik dari sebelumnya, payudaranya semakin membesar. Ya, semakin besar semakin bagus. Wu Gang berkata dengan sedikit rasa tertarik. Kalau begitu penampilannya masih seperti milikku. Chang'e menyeringai saat bertanya pada Wu Gang, yang memiliki ekspresi kerinduan di wajahnya. Tentu saja itu penampilan kakak perempuan. Penampilan kakak perempuan jauh lebih baik daripada miliknya. Wu Gang hampir meneteskan air liur. Persetan dengan kakak perempuanmu. Persetan dengan kakak perempuanmu. Dengan itu, kekuatan yang mengerikan menyerbu ke arah Wu Gang. Pada saat ini, Wu Gang tahu betapa tabu yang telah dilakukannya dan sebelum dia bahkan bisa bereaksi, Wu Gang telah terlempar puluhan ribu meter jauhnya. Kapak besar itu telah mendarat di kepalanya. Pria tidak memiliki hal-hal yang baik. Ucap Chang'e dengan garang sambil menatap Wu Gang yang semakin jauh terbangnya. Tuan, Nyonya, saya khawatir Tuan muda tidak akan bisa menyelamatkannya kali ini. Tengkoraknya hancur, tulang rusuknya menembus paru-parunya, dan tulang belakangnya patah menjadi 8 bagian. Dia tidak mungkin bisa pulih. Di dalam villa mewah, seorang pria tua yang tampak seperti dokter menatap pasangan berusia 50 tahun sambil berbisik kepada mereka. Petik 2. Dr. Liu, Anda harus memeriksanya. Meskipun si kecil nakal, mati bukanlah kejahatan. Anda telah memeriksa dengan saksama begitu banyak masalah sulit di masa lalu. Kali ini, Anda harus memeriksanya. Mata wanita tua itu dipenuhi air mata saat dia berbicara dengan lembut. Dr. Liu menganggukkan kepalanya dengan ringan dan sekali lagi berjalan ke dalam ruangan. Seorang pemuda sedang berbaring di tempat tidur. Meskipun tengkoraknya hancur, masih bisa terlihat samar-samar bahwa penampilan pemuda itu tidak buruk. Kita melaju 360 kali lebih cepat. Kita akan menabrak gunung lingkar utara. Sudah merupakan hal yang beruntung bahwa kita dapat membawa ini kembali ke keluarga Liu. Selamatkan dia, bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Liu Yi mengulurkan tangannya untuk membelai lengan pemuda yang terkulai. Mungkin lebih baik jika anak ini mati. Dengan cara ini, setidaknya kota bela diri akan mengalami satu bencana yang lebih sedikit. Mungkin jika kau menyelamatkannya, dia akan berubah. Tepat saat Liu Yi sedang linglung, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Dia meletakkan tangannya di lengan pemuda itu dan menempelkannya di nadinya. True Lord Heart Reading diturunkan ke alam bawah dan tidak terlahir kembali seperti yang lain. Dia menggunakan harta karun miliknya untuk membiarkan jiwanya dari alam bawah berkeliaran di dunia fana. Memulai dari awal, aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Karena aku sudah berada di dunia fana, aku mungkin juga bermain-main. Dalam waktu 1 hari, dia secara kasar memahami situasi di dunia manusia, dan kemudian dia melihat pemandangan tuan muda keluarga Guo mengamuk dan mengalami kecelakaan mobil. Nak, kamu tidak jelek. Untuk bisa mengendarai mobil sebagus itu, kamu harus memiliki latar belakang keluarga yang baik. Jika tubuh jasmanimu kurang, maka tidak apa-apa. Tuan ini tidak akan pernah tahu bagaimana mengandalkan kulit ini untuk naik ke alam abadi. Dengan itu, True Lord Heart Reading menempatkan jiwa alam bawah ke tubuh tuan muda. Dr. Liu, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Little Bat benar-benar baik-baik saja sekarang. Wanita tua Guo bertanya dengan air mata di seluruh wajahnya. Setelah kehilangan putranya di usia muda, Guoke adalah satu-satunya putra keluarga Guo. Jika sesuatu terjadi pada Guoke, nenek tua itu pasti tidak akan mampu menerima pukulan seperti itu. Ketika saya berada di kamar tuan muda, saya membantunya membersihkan tubuhnya dan menyambungkan semua tulang yang saya kira tidak akan bisa saya sambungkan. Namun, jika Anda ingin pulih, saya khawatir Anda akan membutuhkan waktu. Liu Yi berkata dengan lembut. Dia tidak tahu bagaimana tuan muda keluarga Guo pulih. Karena dia bahkan tidak tahu bagaimana, itu tidak akan terlalu berarti baginya. Dr. Liu,
Ini 1 juta yuan. Anda dapat mengambilnya terlebih dahulu. Saya masih membutuhkan bantuan Anda untuk pemulihan saya. Tuan tua keluarga Guo memberikan cek senilai 1 juta yuan kepada Liu Yi, mengatakan ini dengan wajah penuh rasa terima kasih. Yakinlah tuan tua, saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu tuan muda pulih. Sambil berbicara, dia mengeluarkan cek senilai 1 juta yuan. Orang tua, biarkan kami saudara-saudara masuk, mari kita pergi melihat saudara keempat kami. Mengapa kau menghalangi jalan kami? Apakah kau tahu siapa kami? Di kota bela diri, saudara ini akan membunuhmu dalam beberapa menit. Seorang pria tampan berusia sekitar 209 juta tahun berdiri di depan pintu Guo Jiu dan berteriak pada Liu Yidao. Liu Yidao, aku mengenalmu, kau telah melakukan perbuatan besar kali ini. Jika sesuatu terjadi di klinik pribadimu itu, datanglah dan temui aku. Hari ini, kita harus masuk dan melihat saudara keempat. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda yang tinggi dan berpenampilan biasa saja. Namun, tidak seorang pun di kota bela diri yang mengenali pemuda ini bersedia menyinggung perasaannya, dan tampaknya tidak ada seorang pun yang dapat menyinggung perasaannya juga. Ini karena orang-orang yang menyinggung perasaannya tampaknya semuanya tenggelam dalam parit kota, Raja Militer Kota Bela Diri, Li Yao. Tuan Yao, bagaimana dengan ini? Aku akan membukakan pintu untuk kalian dan kita akan berganti pakaian steril. Kita tidak bisa bicara di dalam, kita akan melihat-lihat dulu, baru kita pergi. Liu Yidao berkata dengan suara lembut sambil mengeluarkan keringat dingin. Tidak akan selesai lebih awal. Ayo, bawa kami ganti baju. Si gendut, yang berdiri di belakangnya, berteriak. Tuan Yuan, pelankan suaramu, pelankan suaramu. Ikuti aku turun. Aku akan membantumu ganti baju dengan mantel steril. Liu Yi menuntun yang lain ke kamarnya. Kakak keempat, kau hebat. Kau bahkan bisa menyelamatkan nyawamu setelah terluka seperti ini. Haha, kawan, tunggu saja. Bawa aku ke kota bela diri untuk mencari beberapa gadis asing untuk diajak bermain. Haha, Jia Yuan, miliarder termuda di Martial City, berada di peringkat ketiga dalam daftar orang terkaya di bawah usia 30 tahun. Awalnya, ada beberapa orang yang percaya bahwa Jia Yuan mampu menduduki peringkat tersebut karena pengaruh keluarga Jia di seluruh negeri. Namun, kemudian, berita menyebar dari dalam bahwa prestasi Jia Yuan tidak ada hubungannya dengan keluarga Jia. Kakak keempat, cepatlah sembuh. Kali ini, tangan hitam sedikit menarik. Ini akan sangat bagus untukmu. Kamu harus membalas dendam secara pribadi untuk ini. Raja Senjata, Li Yao, berkata dengan suara rendah. Kakak keempat, permintaan pemindahanmu ke Biro Pendidikan Kota sudah diselesaikan untukmu. Saat kau sudah sembuh, kau bisa pergi ke sekolah terindah di Kota Bela Diri dan membawa malapetaka bagi dirimu sendiri. Ini adalah impianmu, untuk bisa mendengar apa yang dikatakan kakakmu dan menggerakkan jari-jarimu. Tanpa berkata apa-apa, seorang pemuda berjas berkata dengan ekspresi menyedihkan. Pria ini tidak punya uang dan tidak pandai bertarung, tetapi dia punya kakek yang baik dan wakil yang baik di tingkat nasional. Dia punya beberapa paman yang baik, beberapa pejabat yang baik, dan 2 paman yang baik, dan mereka semua menduduki posisi penting di kota. Tentu saja, dia melakukannya dengan cukup baik saat ini, dan Wang Sheng adalah wakil direktur Departemen Keluarga Berencana di kota itu sebelum dia mencapai usia 30. Sial, dia sudah pergi. Anak ini tidak akan mati. Jia Yuan dan Wang Yao berkata bersamaan. Ketika Wang Sheng memberitahu Guo Tai bahwa dia bisa pergi dan membawa malapetaka bagi wanita cantik itu, jari-jari bocah nakal itu benar-benar bergerak. Kakak keempat, ayo kita istirahat dulu. Haha, kita sudah terluka parah, tapi kau masih memikirkan wanita. Kau masih saja seperti orang mati. Setelah Wang Sheng selesai berbicara, dia meninggalkan bangsal Guo Tai dengan santai. Setelah diturunkan pangkatnya dan diusir oleh para dewa, terlepas dari perasaan atau kepura-puraan yang sebenarnya, setidaknya banyak orang datang dan memberiku muka, merendahkanku. Meskipun anak yang kutemukan itu memiliki karakter yang buruk, dia sangat baik ketika berteman denganku. Haha, ketika aku sudah lebih baik, aku akan perlahan-lahan menikmati 100 tahun hari-hari yang baik di dunia fana. Dengan itu, Raja Sejati JXC mengirim roh hampa itu ke dalam tubuh Guo Huai. Tidak ada lagi Raja Sejati Jiu yang tersisa di dunia ini,
dan orang yang paling sedikit terluka di kota bela diri, Guo Huai, telah hidup kembali. Ini adalah keajaiban di bidang medis. Tingkat pemulihan Tuan Muda terlalu tinggi. Baru saja, saya memeriksa Tuan Muda dan selain beberapa bekas luka di tubuhnya, dia sudah pulih sepenuhnya. Dalam rentang waktu 3 bulan, banyak peristiwa besar telah terjadi di kota bela diri, tetapi hal yang paling tidak terbayangkan adalah bahwa Guo Xie dari 4 kejahatan tidak hanya diselamatkan dari ambang kematian, tetapi dia juga telah pulih sepenuhnya. Anak nakal yang bau, untunglah kamu tidak mati. Wanita tua Guo berkata dengan wajah penuh senyum. Dr. Liu, karena si jahat kecil bisa pulih begitu cepat, Anda pasti telah melakukan pelayanan yang luar biasa. Ini 10 juta yuan, terimalah. Sambil berbicara, dia menyerahkan cek kepada Liu Yidao. Kalau begitu saya akan menerimanya. Setelah mengatakan itu, Liu Yi menerima cek itu sambil tersenyum. Tuan Muda, Anda harus berhati-hati saat mengemudi di masa mendatang. Saya harap saat kita bertemu di masa mendatang, kita bisa seperti ini. Terima kasih, Paman Liu. Namun, aku khawatir keinginanmu ini tidak dapat kau penuhi. Aku masih remaja, dan kau hampir berusia 50 tahun. Apapun yang terjadi, kau tidak akan bisa hidup lebih lama dariku. Guo Xie berkata dengan senyum nakal. Bocah, apa yang kau bicarakan? Orang tua keluarga Guo berkata dengan keras. Liu, berhentilah mencoba bergaul dengan anak ini. Cepat kembali ke klinik, aku akan meneleponmu jika terjadi sesuatu. Kakak keempat, cepatlah keluar. Mari kita lihat barang bagus apa yang kakak punya untukmu. Dilihat dari suaranya yang seperti menyembelih babi, siapa lagi kalau bukan Jia Yuan. Guo Ke melangkah keluar dengan langkah besar, dan kedua tetuanya juga mengikutinya. Kakak keempat, mobil ini milikmu mulai sekarang. Saat kamu menambah kecepatan hingga 100 km dalam 2,8 detik, aku akan mengganti ban dan seluruh bodi mobil dengan yang anti peluru yang bisa dimodifikasi untukmu. Sama seperti terakhir kali, saat kamu menabrak gunung, yang paling kamu dapatkan hanya luka ringan. Jia Yuan menunjuk Bugatti perak itu dan tertawa. Terima kasih, kakak kedua. Aku akan mengambil mobil ini. Ayo masuk dan buatlah. Melihat ekspresi ayahnya akan berubah, Guo Xie langsung menyeret Jia Yuan ke dalam rumah. Sebuah jeep besar yang dilapisi warna hijau terparkir di depan rumah besar keluarga Guo. Kakak Yao, aku mengagumimu karena mengendarai jeep militer seperti ini. Mengatakan ini, Li Yao dan Wang Sheng keluar dari mobil. Kakak keempat, kakak-kakak kita datang untuk menemuimu. Mengapa kamu belum keluar untuk menyambut mereka? Li Yao meraung. Kucing hitam yang sedang tidur siang di balkon menghilang tanpa jejak dengan suara mendesing. Kakak laki-laki, saudara laki-laki ketiga. Guo Shou keluar dan memeluk mereka masing-masing. Kakak, aku baik-baik saja lagi. Haha, mereka semua mengatakan bahwa begitu kamu selamat dari kesengsaraan besar, kamu akan diberkati. Karena kakak kedua memberikan mereka sebuah mobil, bukankah kalian semua seharusnya memberinya sesuatu juga? Nak, bagaimana mungkin kau meminta sesuatu kepada pelanggan? Nenek Guo berjalan keluar dan berkata kepada mereka bertiga sambil tersenyum. Nenek, apakah kau sudah bersiap untuk kembali ke pemerintahan untuk bekerja? Wang Sheng melangkah maju dan mendukung wanita tua keluarga Guo keluar. Dari aula, Xiao Sheng, kau meminta untuk dipukuli. Aku sudah memiliki lebih dari 70 orang, mengapa kau masih mau bekerja di pemerintahan? Biar kukatakan padamu, jika ada yang berani memberi anak nakal itu sesuatu yang lebih buruk lagi, mari kita lihat bagaimana aku akan menghadapimu. Meskipun nenek itu tahu bahwa anak-anak kecil ini telah menyebabkan banyak masalah, dia tetap sangat menyukai mereka dari lubuk hatinya. Nenek, saat pertama kali melihatmu, kau tampak seperti berusia 50-an. Kupikir pemerintah telah mempekerjakanmu kembali. Wang Sheng tersenyum dan berkata, Nenek, kau pasti akan puas dengan apa yang kuberikan padamu. Coba lihat ini. Wang Sheng menyerahkan sebuah map kepadanya sambil berbicara. Pemberitahuan penerimaan siswa baru SMA terafiliasi Universitas Kota Bela Diri. Wanita tua itu membuka map itu dan tertegun sejenak. Sekolah ini bukanlah sekolah yang bisa dimasuki oleh orang biasa. Ada banyak sekali orang di negara ini yang ingin mendaftar ke sekolah ini, tetapi semuanya ditolak oleh Li Sunyu yang keras kepala itu. Saat itu, dia juga mencoba mencari Li Sunyu dengan wajah tuanya, tetapi dia akhirnya jatuh tersungkur. Xiao Sheng,
Sekarang ini benar-benar dunia kalian anak muda. Ketika aku pergi mencari kakek tua Li itu, dia bahkan tidak memberiku muka sedikit pun. Katakan padaku, bagaimana kau menghadapi kakek tua yang keras kepala itu? Wanita tua itu berkata sambil tersenyum. Aku tidak bisa menghadapinya, aku menghadapi cucunya yang berharga. Hehe, Wang Seng berkata sambil tersenyum nakal. Dasar bocah bau, kau memang bajingan keras kepala. Kita bisa berhenti khawatir kalau kau bisa seperti Yao kecil. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Seng, wanita tua itu langsung mengerti apa yang sedang terjadi dan dengan bercanda memarahinya. Kakak kedua, kau bilang kakak keempat akan segera masuk sekolah. Mari kita bertaruh berapa lama kakak keempat bisa tinggal di sekolah. Wang Seng bertanya sambil tersenyum sambil menggendong Jia Yuan. 1 bulan, paling lama, 1 bulan. Sebelum Jia Yuan bisa mengatakan apapun, Li Yao, untuk pertama kalinya, menindaklanjutinya dengan sebuah kalimat. Kakak keempat, kurasa kau tidak perlu pergi ke sekolah. Ikutlah denganku ke wilayah militer. Saat waktunya tiba, kau harus menembak senjata dan menembak pesawat. Itu akan menyenangkan dan tanpa beban. Kakak-kakak, kecelakaan mobil ini sangat menyentuhku. Kurasa aku akan berpaling dari jalan yang benar dan menyelesaikan sekolah menengah atas. Setelah aku masuk masyarakat, kita berempat akan berjuang bersama. Guo Xie berkata dengan ekspresi serius, nomor 4, apakah kau sudah pulih? Ketiganya membelalakan mata mereka saat mendengar kata-kata Guo Xie. Apakah kata-kata tadi berasal dari seorang pemuda dari suku 5 racun yang makan, minum, dan menghisap segala macam racun? Saudara-saudara, aku mengatakan yang sebenarnya. Guo Xie berkata dengan lembut sambil menatap ketiga saudaranya. Setelah lolos dari situasi yang sulit ini, tiba-tiba aku merasa bahwa hidup bisa lebih menyenangkan, seperti pergi ke sekolah atau menggoda gadis-gadis, dan kedengarannya sangat menyenangkan. Nomor 3, telepon dan beritahu orang Liu itu bahwa jika dia berani menghipnotis saudara keempat, dia bisa pergi ke toko peti mati dan kemudian datang kepada kita. Jia Yuan berkata dengan kasar. Petik 2, saudaraku seiman, bagaimana mungkin aku tidak percaya padamu? Aku benar-benar harus pergi ke sekolah. Kalau tidak, bukankah aku akan gagal memenuhi pemberitahuan yang diberikan saudara kedua kepadaku? Guo Tai berkata dengan keras, bagaimana kalau kita saudara-saudara bertaruh berapa lama aku bisa tinggal di sekolah, dan pada saat yang sama, jangan terlalu banyak bertaruh tentang itu, 10 juta. Kebetulan aku sedang dalam kesulitan akhir-akhir ini. Bukankah aku harus mengeluarkan uang hanya untuk pergi ke sekolah? Sial! Kakak keempat, kamu tidak mungkin serius, kan? Wang Seng membelalakan matanya lebar-lebar, bertaruh, aku bertaruh denganmu. Aku benar-benar tidak percaya anak 5 racun sepertimu bisa tinggal di tempat seperti sekolah selama sebulan, dan itu juga sekolah bagus yang terkenal di kota ini. Aku tidak percaya orang sepertimu akan membiarkanmu tinggal selama sebulan. Aku akan mengambil 10 juta. Jika kamu tidak punya uang, aku ingat bahwa lelaki tua keluargamu memiliki beberapa kaligrafi dan lukisan yang bagus. Kau bisa dengan santai memberikan lukisan pada kakakmu. Jia Yuan berkata sambil tersenyum. Aku tidak ingin bertaruh lagi, tidak peduli siapa yang menang atau kalah. Kalian berikan aku 5 juta, anggap saja itu sebagai uang hakim. Li Yao berkata sambil tersenyum. Baiklah, kakak Yao, bersiaplah untuk mengambil uangnya. Jia Yuan berkata dengan keras, kakak keempat, jangan katakan bahwa kedua kakak ini pelit, hari ini kakakku akan mentraktirmu makan di kota bela diri. Hanya saja kau dikeluarkan pada hari pertama sekolahmu, haha. Setelah mengatakan ini, mereka berempat mengendarai jeep militer Li Yao langsung ke klub malam terbesar dan termewah di kota itu, dunia kota bela diri. Bam! Jeep besar berhenti tetapi secara kebetulan menabrak Porsche 911. Jeep besar itu tampaknya tidak mengalami masalah apapun seolah-olah baru saja kehilangan sebagian cat di bagian depan wajahnya. Namun, bagian belakang bodi 911 itu hancur total. Sialan, sungguh sial, Jeep besar itu menabrak Porsche Krisan. Aku kasihan pada mobil Jeep besarku. Li Yao turun dari mobil dan melihat ke arah depan mobil Jeep besar itu seraya berbicara dengan ekspresi kesakitan. Orang besar yang konyol, apa kau ingin mati? Dan orang-orang di dalam mobil itu, keluarlah. Jangan bilang mereka ingin pergi setelah menabrak mobil kakek ini. Seorang pria muda dengan rambut berwarna pelangi, menggendong seorang gadis nakal di lengannya,
berjalan turun dari 911 dan berteriak pada Li Yao dan 3 orang di dalam mobil. Aku kaya sekarang. Setelah menabrak mobil Ghost Bro, aku membuat mereka membayar 911 dan membeli yang baru untuk Ghost Bro. Yang ini akan menjadi milikku setelah aku menghabiskan beberapa ratus ribu dolar untuk itu. Guo Xie melirik anak itu dan segera mengerti apa yang sedang dipikirkannya. Kakak hantu, aku tahu siapa dia sekarang. Hehe, itu agak menarik di dunia fana. Menjadi dewa tidak akan memiliki hal yang menarik seperti itu. Guo Xie mencari informasi tentang Ghost Bro dalam benaknya dan segera mengetahui siapa Ghost Bro itu. Kakak keempat, kau tidak asing dengan tempat ini. Siapa Ghost Bro? Apakah kau pernah mendengarnya? Li Yao, yang sedang menyentuh jeep besar miliknya, bertanya kepada Guo Ke tanpa mengangkat kepalanya. Siapa peduli siapa dia, ayo cepat minum. Besok, aku tidak bisa bermain-main dengan saudara-saudara ini lagi, aku hanya seorang mahasiswa, haha. Mereka bertiga turun dari mobil. Mereka menarik Li Yao tanpa melihat dukun kecil dan gadis nakal di sampingnya, langsung berjalan ke kota bela diri di bawah langit. Saudara hantu, mobilmu tertabrak. Benar, aku sekarang berada di pintu masuk kota bela diri di bawah langit. Orang yang menabrak mobilmu telah memasuki kota bela diri di bawah langit. Mereka berjumlah 4 orang, aku mengerti. Saudara hantu, jangan khawatir, mereka tidak akan bisa melarikan diri sebelum kau datang. Si kecil berambut warna-warni itu mengangguk dan berbicara ke telepon. Petik 2, saudara nakal, aku datang. Aku sudah lama tidak melihatmu. Kudengar kau terluka beberapa hari yang lalu. Kau baik-baik saja. Saat mereka berempat memasuki kota bela diri, seorang pria parubaya mengenakan rantai emas besar menemani mereka sambil tersenyum. Kakak Long, apakah kau merindukanku? Cepatlah dan atur kamar pribadi yang besar untuk keempat saudara kita dan gadis seperti apa yang kau inginkan, kau harus jelas tentang itu, cepatlah. Guo Xie berkata dengan seringai jahat di wajahnya. Begitulah hidup, Aula 9 Naga, aku selalu menyimpannya untukmu. Aku akan mengatur agar gadis-gadis itu pergi nanti. 3 untuk kalian masing-masing, kurasa aku akan lebih dari cukup. Naga Hitam, bos dunia kota bela diri. Dikatakan bahwa dia adalah orang yang bisa memakan hitam dan putih. Tidak ada orang biasa yang berani menyinggung perasaannya jika dia bisa membuka kota hiburan seperti itu di alam bumi kota bela diri. Sial, cepat atau lambat aku harus mengurus naga hitam ini. Saat dia duduk di aula 9 naga, Guo Jiu mengumpat dengan keras. Nomor 4, manusia naga hitam itu tidak jahat, dia sangat sopan kepada kita. Apakah kamu punya dendam padanya? Li Yao bertanya sambil tersenyum. Tidak apa-apa, lihat kalung anjing emas besar yang dikenakannya, tidak nyaman. Mari kita minum dulu. Bagaimana Li Yao dan yang lainnya bisa mengerti? Saat mereka mengobrol dengan naga hitam, pembaca pikiran Guo Shou mendarat di tubuh naga hitam. Keempat penjahat kota bela diri, ibumu, tidak akan pernah membayar untuk semua ini. Aku akan mendapatkan beberapa orang sakit untukmu nanti, dan menginfeksi kalian semua. Petik 2, Puff, anggur jenis apa ini? Terlalu sulit untuk diminum. Guo Xie mengambil gelasnya, meneguknya dan meludahkannya. Rasanya tidak enak, bagaimana mungkin tidak sulit untuk diminum? Pembuat bir nomor 1 di pengadilan surgawi, bagaimana dia bisa minum anggur manusia ini dan merasakan hal yang sama seperti sebelumnya? Kakak keempat, ini Lafite favoritmu. Ada apa? Dia muncul dari gerbang kematian, mulutnya menganga. Jia Yuan meneguknya dalam-dalam. Lumayan, ini benar-benar Lafite. Bocah naga hitam itu tidak berani menggunakan anggur palsu untuk menipu kita. Kalian pergi saja, aku akan keluar dan mengambil alkohol untuk diminum. Setelah berkata demikian, dia berjalan keluar dari aula tanpa menoleh ke belakang. Ya, maaf, Tuan. Tepat saat dia melangkah keluar dari pintu, sebuah bayangan hitam menabraknya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jangan buang-buang waktu tuan muda ini. Cepatlah pergi. Guo Xie mendorong bayangan itu menjauh. Dia harus mencari tempat yang tenang untuk meminum sisa anggurnya. Guo Xie, apakah itu kamu? Sebuah suara manis terdengar di telinga Guo Ke. Cantik, sangat cantik, tinggi 1,65 meter dengan rambut hitam mencapai pinggangnya, dan rok mini yang memperlihatkan kedua kakinya yang merupakan harta nasional tanpa diragukan lagi.
Dengan fitur wajahnya yang sangat indah dan bentuk tubuhnya yang sempurna, surga benar-benar bias. Yu Jiu, kenapa kau di sini? Guo Jiu langsung mengenali wanita cantik yang ada di depannya ini. Sebelum kecelakaannya, dia adalah gadis cantik dari sekolah menengah atas 9 kota bela diri, teman sekelasnya, dan wanita cantik yang tidak bisa dia raih, Kasimran. Guo Xie, aku mohon padamu, tolong bantu aku. Tuba mencariku lagi, tolong bantu aku. Wandering berkata sambil memegang tangan Guo Bet seolah-olah mereka telah menemukan penyelamat. Akan lebih baik jika aku membiarkan orang jahat ini bertarung dengan Tuba. Dengan begitu, aku bisa memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri. Hari ini benar-benar sangat sial. Lihat saja dirimu dan kau akan tahu apa yang dipikirkan wanita cantik ini. Kau benar-benar ingin berkomplot melawanku. Guoke, kita kan teman sekelas. Tolong bantu aku kali ini, Tuba ada di sini. Dari sudut matanya, dia melihat seorang pria setinggi 2 meter berjalan ke arah mereka bersama 3 atau 4 orang. Ikut aku dulu, aku tidak bisa mengalahkan pria besar itu. Setelah itu, Guo Jiu menyeret Yu ke Aula 9 Naga. Kakak keempat, kau hebat sekali. Dari mana gadis ini mendapatkan ini? Ini benar-benar keterlaluan. Biarkan anjing itu, naga hitam, masuk. Dia bilang akan memberikan gadis ini kepada kita, tetapi kita bahkan tidak melihat bayangannya. Jia Yuan berkata dengan keras. Kakak kedua, mari kita selesaikan masalah ini di depan kami terlebih dahulu. Guo Xie berkata sambil tersenyum nakal. Bam, pintu Aula 9 Naga ditendang hingga terbuka dengan suara keras. Guo Xie, kami selalu menjaga jarak. Jika kamu tidak datang ke kota bela diri ini beberapa hari yang lalu, aku bahkan tidak akan menyentuh satu pun gadismu. Mengapa kamu mencuri gadisku, Tuba, sekarang setelah kamu ada di sini? Tuan Yao, jeep besarmu telah dibakar. Naga hitam berjalan ke Aula 9 Naga dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Setelah dia selesai berbicara, dia menyadari bahwa ada banyak orang di Aula 9 Naga hari ini, sial. Sungguh sial, di hari terakhirku kembali ke jalan yang benar, aku bahkan tidak diizinkan untuk merasa tenang. Guo Tai berkata dengan keras, Kakak Yao, urus saja masalah mobilmu. Aku akan bicara dengan Tuba tentang itu. Sialan, kau mencuri gadis orang lain, apalagi yang perlu dibicarakan. Jia Yuan tertawa dan berkata dengan keras. Tapi gadis ini benar-benar tidak buruk. Jika itu aku juga akan merebutnya. Nomor 3, apakah kau kenal pria besar ini? Jia Yuan berteriak sekeras-kerasnya. Kakak kedua, aku sudah memberitahumu berkali-kali. Aku tidak kenal Tuba karena kualitasnya. Jika dia dari klan Tu, dia pasti ada hubungannya dengan Tu Beixing. Wang Sheng menyesap Lafite dan berkata sambil tersenyum. Pah, dengan suara keras, dia menyingkirkan botol itu, termasuk Jia Yuan dan Wang Sheng, keduanya tercengang oleh tindakan Guo Huai. Sial, menakut-nakuti tuan muda ini. Kalian bertiga, seret idiot ini keluar untukku. Rambutnya sudah tumbuh panjang, tapi dia terlalu bodoh. Guo Tai melempar botol pecah di tangannya ke tanah. Kau telah membutakan Lafiteku. Kakak ketiga, kau memukulku. Apakah aku sedang bermimpi? Bagaimana kakak keempat bisa begitu buas sekarang? Jia Yuan bertanya pada Wang Sheng. Kakak kedua, jika kau memukulku, aku tidak tahu apakah aku akan terus bermimpi. Wang Sheng berkata dengan mata terbelalak. Pah, kakak ketiga, apakah itu sakit? Sebelum Wang Sheng bisa menyelesaikan kalimatnya, telapak tangan gemuk Jia Yuan telah mendarat di wajahnya. Jia Yuan, kau benar-benar memukulku. Wang Sheng tertegun sejenak sebelum dia meraung dan mendorong Jia Yuan ke tanah. Kau memintaku, dan sekarang kau menyalahkanku. Dalam hal kekuatan tempur, Wang Sheng tidak bisa mengalahkan Jia Yuan karena mereka bahkan tidak berada di level yang sama. Kakak kedua, kakak ketiga, tolong hentikan untuk saat ini. Ayo kita pergi dan lihat bagaimana keadaan kakak Yao. Sekitar 5 menit kemudian, Lafite sudah berbaring di atas meja dengan wajahnya menghadap ke arah dua pria yang sedang bergulat di tanah. Kakak ketiga, serangan kakak tadi terlalu hebat. Cepatlah bangun, ayo kita lihat keadaan kakak Yao. Jia Yuan menarik Wang Sheng untuk berdiri. Petik 2, kakak kedua, aku tidak menyalahkanmu tadi. Mulutku terlalu tajam, cepatlah bangun. Saat mereka berbicara, mereka berdua menopang diri mereka sendiri dan berdiri.
Mata Yuran membelalak saat dia berpikir, apakah kedua orang ini benar-benar tokoh legendaris di antara 4 iblis jahat kota bela diri. Ini terlalu lucu. Si cantik, apa yang kamu lihat? Seperti yang kamu lihat, terlepas dari apakah kita tertarik atau tidak pada malam ini, kakak keempat kita terlalu brutal. Kita bersaudara berbeda, dan kita semua adalah orang-orang yang berbudaya. Kita, bertiga dapat berbicara tentang hati dan masa depan kita bersama. Wang Seng berkata sambil menyipitkan matanya. Batuk-batuk, saudara-saudara, saya seorang mahasiswa. Kalian salah paham, katanya dengan wajah memerah. Ada apa dengan para siswa, perawat, pramugari, dan pekerja kerah putih di sini? Apa yang belum pernah kita lihat sebelumnya? Kalian tidak perlu menjelaskannya. Kita akan selesaikan masalah kakak keempat sebentar lagi. Jia Yuan berkata dengan santai. Petik 2, kakak kedua, kakak ketiga, cepatlah pergi. Aku merasa ada yang salah dengan kakak Yao. Guo Xie melihat mereka berdua seperti dua serigala yang tidak makan daging selama bertahun-tahun, tiba-tiba menangkap seekor domba. Wajah mereka penuh dengan garis-garis hitam, hebat. Kedua kakak laki-laki ini benar-benar keterlaluan. Jangan khawatir, jika kakak Yao tidak bisa melakukannya, maka tidak ada gunanya jika kita pergi. Jia Yuan berteriak tanpa melihat Guo Xie. Petik 2, sial, bahkan kakak iparmu berani menyentuhmu. Menurut aturan dunia seni bela diri, aku akan memberimu 3 bilah dan 6 lubang. Menurut aturan dinasti Tang, kalian terlalu banyak bicara. Guo Xie tidak tahan lagi dan berteriak, biarkan aku memperkenalkannya kepada kalian semua dengan serius. Namanya Yuan Ru, dia wanitaku, kakak iparmu. Kakak keempat, ini terlalu banyak lelucon. Sudah berapa lama kau pergi? Apakah kau akan memberi kami seorang kakak ipar? Tuan, Jia Yuan berteriak keras, wanitamu, ini masih cewek. Kakak keempat, kau berani mengatakan bahwa dia milikmu. Jika tidak, apakah kau tidak akan pernah melakukannya lagi? Jia Yuan, Wang Seng, Guo Xie, jika kalian tidak muncul di hadapanku dalam 10 detik, kami tidak akan dapat melakukan apapun. Sementara beberapa dari mereka berdebat, mereka tiba-tiba mendengar raungan keras Li Yao dari luar gedung. Jika kau tidak ingin mati, maka minggirlah. Jia Yuan berteriak dan berlari keluar dari gerbang kota. Dalam perjalanan, dia melihat Jia Yuan dan semua orang dengan mata terbelalak. Pria gemuk seperti itu benar-benar dapat berlari begitu cepat. Saudara Yao, apakah kamu kalah? Jia Yuan, Wang Seng, dan Guo Xie bertanya dengan suara pelan ketika mereka melihat sekelompok orang mengelilingi Liao. Hati mereka menegang saat melihat sekelompok orang ini. Apa yang salah dengan itu? Mereka bilang mereka ingin memberiku teori teoritis, jadi lebih baik aku serahkan pekerjaan itu kepada kalian. Aku akan memanggil kalian saja. Liao berkata sambil tersenyum sambil melihat ketiga orang itu bergegas datang. Saudara ketiga, apakah kamu ingin melakukan ini atau haruskah aku? Jia Yuan tersenyum sambil melihat Wang Seng. Kalian berdua temani kakak laki-laki untuk minum. Ini wilayahku, aku akan melakukannya. Guo Bao melangkah maju dan berkata kepada mereka bertiga sambil tersenyum. Baiklah, ayo minum. Kita serahkan ini pada saudara keempat. Liao terkejut sesaat sebelum dia berjalan ke kota bela diri dengan Jia Yuan dan Wang Seng di tangannya. Kakak tertua, kakak keempat baik-baik saja, kan? Orang yang bernama Ah Gui itu. Aku pernah melihatnya sebelumnya, dia bukan orang yang bisa dengan mudah ditangani. Wang Seng berkata dengan lembut saat mereka bertiga duduk di ruangan itu. Apakah kalian menyadari bahwa nomor 4 telah banyak berubah sejak kecelakaan itu? Liao berkata sambil tersenyum setelah minum seteguk anggur. Di masa depan, kota bela diri akan berada di bawah kendali anak ini. Petik 2. Kakak, aku tahu bahwa kakak keempat menyelamatkanmu sebelumnya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa bergaul dengan baik dengan anak seperti itu. Meskipun kita merasa bahwa dia telah tumbuh cukup banyak selama bertahun-tahun, dia seharusnya tidak menjadi bagian dari kota bela diri. Wang Seng tercengang dan kemudian berkata dengan lembut, kakak kedua, kakak ketiga, jika kalian berdua berdebat dengan mereka, menurutmu berapa banyak yang bisa kalian dapatkan? Li Yao bertanya sambil tersenyum. Kakak Yao, mobilmu itu tidak istimewa, harganya sekitar 30 juta yuan. Obor dari sebelumnya terbakar habis, tetapi pada dasarnya tidak ada masalah dengan sebagian besarnya.
Jangan gunakan kekuatan keluargamu, tidak masalah untuk membuat mereka membayar 20 juta. Wang Sheng berkata sambil tersenyum. 30 juta. Jia Yuan tidak menjelaskan dan berkata sambil tersenyum. Mari kita tunggu kakak keempat kembali dan lihat apa yang akan dia lakukan, haha. Li Yao tertawa saat berbicara. Guoke, mobil kakakmu menabrak mobilku terlebih dahulu. Kamu perbaiki mobil kami, dan kami kembalikan mobil kakakmu ke keadaan semula. Apa lagi yang kamu inginkan? Seorang pria bertelanjang dada dengan tato tengkorak di punggungnya berkata dengan arogan, kakak harus membayarmu puluhan ribu untuk jeep bodoh ini. Namun, kamu tidak memiliki 911 ini, jadi kamu mungkin tidak mendapatkannya. Orang yang berbicara itu disebut kakak hantu di kota bela diri dunia. Dia bisa dianggap sebagai orang terkenal. Teruskan, Guotai menemukan tempat yang bersih dan duduk. Itu saja, kami tidak ingin memulai konflik dengan kalian, tetapi kami tidak bisa membiarkan masalah ini berakhir seperti ini. Saudara Gui berkata dengan keras. 100 juta, aku akan memberimu 3 hari untuk menyiapkan 100 juta dan kau masih di kota bela diri. Ketika saatnya tiba, kakak laki-lakiku akan datang untuk mengambil uangnya. Guoe berkata dengan mata menyipit. Nak, apakah kau tertabrak mobil? Apakah kau kehilangan akal? Saudara hantu berkata sambil tersenyum. Biarkan Li Yao keluar. Jika dia tidak ingin kehilangan uang, maka itu lebih mudah. Biarkan Li Yao pergi ke lapangan tinju bawah tanahku dan membantuku bertanding. Kau benar-benar terlalu memikirkan dirimu sendiri. Baiklah. Guotai berdiri perlahan. Song Yin, jangan sebut-sebut ring tinju hitammu. Jika aku menelepon Biro Keamanan Publik sekarang dan memberitahu mereka bahwa putranya ada di lemari es keluargamu, apa yang akan terjadi? Mungkin aku harus memberitahu Song Wei bahwa kau memiliki beberapa istri dan video yang bagus di komputermu. Menurutmu apa yang akan terjadi? Kau, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Saudara hantu, Song Yin tertegun saat ekspresinya tiba-tiba berubah. Bagaimana dia bisa tahu tentang ini? Dia tidak bisa membiarkan bocah nakal ini tetap hidup. Jangan pernah berpikir untuk membunuhku. Aku tidak mati terakhir kali, jadi aku tidak akan memiliki kesempatan seperti itu di masa depan. Guoe berkata dengan mata menyipit, saudara hantu, cepatlah dan siapkan uangnya, kami suka uang tunai, 100 juta, itu butuh banyak uang ah. Jika kita tidak punya dolar Cina, kita bisa menerima dolar Amerika Serikat atau pound Inggris, tetapi kita tidak menginginkan yen lagi. Setelah mengatakan itu, Guo Shou menamparkan wajah Song Yin, berbalik dan berjalan menuju kota bela diri di bawah langit, cepat dan cari seseorang untuk memperbaiki mobilku. Jika mobil saudaraku tidak dapat diperbaiki sebelum jam 12, maka siapkan tambahan 10 juta yuan. Aku akan memikirkan cara untuk memperbaikinya sendiri. Saudara hantu, apa yang harus kita lakukan? Pemuda dengan rambut warna-warni itu bertanya dengan hati-hati. Bukankah ini semua karenamu? Cepat dan perbaiki jeep besar ini, kalau tidak kamu akan menemukan cara untuk membayar 10 juta itu. Jika tidak bisa, pergilah dan bedah dirimu sendiri. Pergi sana semuanya. Teriak Song Yin dengan keras. Guoke duduk, meraih kasimran, membuka labu dan menyesap anggur. Kemudian, dia perlahan mengulurkan jarinya. 1 juta, saudara Yao, lihatlah. Aku bilang, ayo pergi. Ini 1 juta yuan, itu cukup untuk memperbaiki bagian dalam mobilmu. Wang Sheng berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wang Sheng, Guo Xi awalnya tertegun, tetapi kemudian dia menggelengkan kepalanya. Persetan, kakak keempat, jangan bilang kamu hanya punya 100.000 yuan. Meskipun kakak pertama menabrak mobil mereka terlebih dahulu, kita tidak boleh kehilangan apapun. Apakah mereka buta? Jeep besar milik kakak juga seseorang yang mobil busuknya dapat menghalangi jalan. Jia Yuan berkata dengan tidak senang. Nomor 4, lumayan. Itu bukan jumlah yang kecil untuk mendapatkan 10 juta. Aku akan memberimu setengahnya nanti. 10 juta bukanlah jumlah uang yang besar bagi mereka berempat. Namun, Guoke dan orang lain mengetahui bahwa ia dapat memenangkan 10 juta sudah benar-benar melampaui harapan Liao. Jika saudara Yao bersedia berbagi setengahnya denganku, maka aku akan mengambilnya. Jika kamu punya uang, langsung saja masukkan ke dalam kartuku. Hari ini, jangan bicarakan hal-hal lain dan minum saja.
Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Yu Jiu, aku menyelamatkanmu hari ini, bagaimana kamu akan membalasku? Aku telah mengatakan bahwa begitu kamu selamat dari malapetaka besar, kamu akan diberkati. Sekarang aku merasa sangat sedih dan belum datang, apakah kamu ingin menemaniku malam ini untuk membawa berkat ini? Guo Xie, tunjukkan rasa hormat, bukankah kamu mengatakan itu sebelumnya? Jika kamu tidak memaksa wanita, apa yang salah, apakah kamu akan menindas yang lemah sekarang? Yu Wandering berkata dengan mata terbuka lebar. Gadis kecil, cepat atau lambat kau akan menjadi milikku. Bukankah kau pikir jika kau tidak bisa menolak, kau harus mengikuti bajingan sepertiku? Bagaimanapun, aku masih bisa menjadi bajingan, tapi jika kau melihatku dengan saksama, tidak akan terlalu menyebalkan. Haha, Guo Xie tertawa. Kakak keempat, kau membiarkannya pergi begitu saja. Kami baru saja bertanya-tanya dan memastikan bahwa dia menggunakanmu sebagai senjata. Alasan pembantaian itu karena dia. Jia Yuan berkata dengan keras. Cepat atau lambat, dia adalah wanitaku, apa terburu-buru? Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Kalian masing-masing akan mengambil cangkir yang bersih, sehingga kalian tahu apa yang disebut anggur. Sungguh menjijikkan untuk memikirkannya, bahkan setelah minum air kencing kuda bersamamu selama bertahun-tahun. Kakak keempat, apakah kau mencari pukulan? Kota bela diri ini adalah tempat di mana kau membawa kami pertama kali. Sekarang, kau benar-benar berani mengatakan bahwa kau minum air kencing kuda bersama kami selama bertahun-tahun. Dengan itu, Wang Sheng melangkah keluar dari aula 9 naga, dan sesaat kemudian, 3 cangkir kristal yang indah muncul di tangannya. Menggunakan cangkir semacam ini dapat dianggap membuang-buang waktuku. Lupakan saja, lupakan saja. Aku akan menggunakannya untuk mendapatkan uang. Guo Xie menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak keempat, jangan terlalu puas dengan kata-katamu. Orang yang akan mempermalukan dirinya sendiri di masa depan adalah kamu. Jia Yuan berkata dengan keras. Dia telah melihat cangkir-cangkir itu sebelumnya. Naga hitam menyuruh seseorang untuk mengukirnya dari kristal. Dia memperkirakan bahwa tidak lebih dari 1 tangan yang dapat membuat naga hitam mengeluarkan cangkir-cangkir ini. Berhenti. Nomor 4. Kamu tidak berencana untuk menuangkan anggur dari labu yang baru saja kamu minum untuk kami minum, kan? Seluruh botol itu baru, jadi jangan pelit, oke. Wang Sheng mengulurkan tangan untuk menghentikan Guo Xie menuangkan anggur. Kakak ketiga, minta saudara keempat untuk menuangkan anggur. Mata Liao tidak pernah meninggalkan labu anggur sejak Guo Xie memasuki ruangan. Dia sangat mirip dengan koleksi kakeknya yang terdiri dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya yang belum keluar dari labu aneh zaman mereka. Kalian lanjutkan dan minum. Aku tidak akan minum lagi. Kurasa aku akan minum Lafite selama 82 tahun saja. Setelah berkata demikian, Wang Sheng mengambil sebotol Lafite berusia 82 tahun dan duduk. Sudut bibir Guo Ke melengkung membentuk senyum tipis. Ketiga cangkir anggurnya telah dituang, lalu dia meneguk habis isinya. Dia tidak peduli apakah ketiga kakak laki-lakinya meminumnya atau tidak. Dia bersenandung santai dan memikirkan masa depan. Kakak, ayo kita pergi dan cicipi seperti apa rasa anggur kakak keempat. Jia Yuan mengambil cangkir anggur dan mengetukkannya pelan-pelan dengan milik Liao. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan langsung menuangkan 1 atau 2 tetes spiritus putih dengan warna pelangi ke perutnya. Kakak ketiga, lepaskan. Kakak tidak ingin memukul siapapun, cepat lepaskan. Saat Liao dan Jia Yuan menuangkan anggur ke perut mereka, tangan mereka berdua meremas cangkir anggur yang tersisa secara bersamaan. Kakak Yao, selama ini, apakah adik kecil tidak meminta apapun darimu? Dulu ketika kamu pergi ke militer dan berkata kamu butuh uang, adik kecilmu bahkan tidak peduli, dan dia mengendarai truk sampai ke militer dengan uang 100 juta. Ketika kamu sedang menjalankan misi di Amerika Serikat, adik kecilmu bahkan mencarikanmu seorang selebriti Amerika untuk membuatmu bahagia, tetapi hari ini adik kecil tidak meminta apapun lagi, jadi kakak besar, lepaskan tanganmu. Jia Yuan berkata dengan ekspresi serius. Sialan, kalian hanya berpura-pura. Saat dia berbicara, Wang Sheng meletakkan jarinya di cangkir anggurnya dan menjilatinya. Kakak besar, kakak kedua, lepaskan. Jika tidak, aku akan memanggil polisi. Wang Sheng meraung, kalian masing-masing, minumlah 1 cangkir, karena cangkir ini milikku, lepaskan aku.
Kakak ketiga, kamu sudah mengatakannya. Jika kamu tidak minum, maka cepatlah dan lepaskan. Jika tidak, jika cangkir anggur itu pecah, tidak seorang pun akan dapat meminumnya. Li Yao berkata dengan keras, lepaskan aku, atau aku akan menembak. Setelah mengatakan ini, Li Yao mengeluarkan elang gurun emas dari pinggangnya. Kakak, bidik dan tembak aku di sini. Seluruh tubuhku anti peluru, tidak ada yang anti peluru di sini. Jia Yuan tertawa dan menunjuk kepalanya. Pah! Dengan suara, labu anggur di tangan Guo Huai jatuh ke tanah. Tanganku tergelincir, siapa yang bisa mengambil labu anggur itu? Aku masih punya lebih dari setengahnya. Guo Xie berkata dengan keras. Minumlah anggur ini. Dengan lompatan, Li Yao menerkam ke arah labu anggur yang masih berputar-putar di tanah. Kakak Yao, kamu dapat memilih mobil apapun di garasiku. Berikan aku labu itu. Reaksi Jia Yuan agak lambat. Namun, dia lebih dekat ke labu itu. Sekali lagi, dia dan Li Yao secara bersamaan memegang labu itu. Biarkan aku minum segelas anggur ini dulu. Wang Sheng menghabiskan anggur di cangkirnya dalam satu tegukan dan menjilati gelasnya dengan enggan. Kakak tertua dan kakak kedua, seharusnya ada cukup banyak anggur di labu itu. Bagaimana dengan ini? Kita masing-masing akan menuangkan secangkir, jika tidak, tidak ada yang bisa meminumnya. Wang Sheng berkata dengan lembut sambil memegang cangkir anggur. Persetan, itu bukan urusanmu, kata Li Yao dan Jia Yuan pada saat yang sama. Gemuk, lepaskan. Aku akan membagi labu anggur ini secara merata denganmu. Kakak keempat masih punya lebih banyak. Mengapa kita membawa labu ini bersama kita? Mendengar kata-kata Wang Sheng, Li Yao tiba-tiba menjadi jauh lebih jernih saat dia berteriak pada Jia Yuan. Saudara Yao, lepaskan. Aku tidak bisa mengalahkanmu, tetapi jika aku memberikannya kepadamu dan kamu tidak membaginya denganku, maka aku akan kalah besar. Siapa tahu apakah saudara keempat masih memiliki anggur yang enak seperti ini. Jia Yuan berkata dengan keras. Petik 2. Baiklah. Nomor 2, ambil labu itu, jika kau berani memberiku kurang dari 1 tetes, aku berjanji akan mengendarai tank ke garasimu. Setelah berkata demikian, dengan sedikit rasa enggan, Li Yao melonggarkan cengkeramannya pada labu itu. Saudara-saudara, izinkan saya bertanya satu hal. Saya baru saja mengatakan bahwa saya minum kencing kuda selama ini, kan? Guo Xie berkata kepada mereka bertiga dengan seringai jahat di wajahnya. Ya, saya dulu minum lebih banyak dari kencing kuda. Jia Yuan berkata dengan keras. Saudara keempat yang baik, kakek saya yang baik dan yang jahat, tolong katakan yang sebenarnya. Apakah Anda masih punya anggur jenis ini? Tidak banyak, tapi mari kita masing-masing ambil sebotol. Aku bisa menuangkan sebotol untuk kalian masing-masing. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Kakak kedua, berikan labuku dulu. Kakak keempat, aku akan memberimu labu ini. Suruh kalian masing-masing untuk menuangkan sebotol untuk kami. Setelah itu, Jia Yuan terbang keluar dari ruangan. Kakak laki-laki ketiga, kalian harus bergegas dan menemukan botolnya. Aku harus pulang lebih awal hari ini dan tidur nyenyak. Besok, aku akan pergi ke sekolah, haha. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Gemuk, jangan halangi jalan. Saat keduanya berbicara, Li Yao membawa kendi anggur yang bahkan lebih besar dari milik Jia Yuan. Kakak laki-laki, kamu juga membelinya dari Old Wine, kan? Aku melihat ini, jadi aku tidak memindahkannya. Jia Yuan berkata sambil bernapas dengan berat sambil melihat wajah Li Yao yang memerah. Nomor 4, tidak dapat menemukan botolnya. Isi toples ini sampai penuh, iya. Kata-kata Li Yao sama persis dengan kata-kata Jia Yuan. Kalian berdua terlalu buruk, bukan? Kalian menyebutnya botol anggur, apa yang kalian lakukan membuat kendi besar? Wang Sheng berkata dengan ekspresi santai. 3, di mana botol anggurmu? Saudara-saudara, lihatlah, jangan membuat kesalahan. Dengan anggur yang baik seperti ini, akan bodoh untuk tidak menuangkan setetes pun. Jia Yuan berkata dengan keras. Masuklah, botolku akan datang sebentar lagi. Wang Sheng berkata sambil tersenyum. Lihat, ini dia. Mereka bertiga menoleh dan melihat dua pria kekar membawa botol anggur besar saat mereka perlahan berjalan di depan mereka. Kakak ketiga, kamu tidak tahu malu. Botol ini adalah harta karun dari toko anggur lama, bagaimana kamu mendapatkannya?
Teriak Jia Yuan, tidak tahu malu. Kakak kedua, apa yang kau katakan salah? Botolku ini setidaknya sebotol anggur, lebih baik daripada toples anggurmu. Wang Seng berkata dengan bangga, kalian bertiga benar-benar menghormatiku, saudara-saudaraku. Menurut kalian, berapa banyak yang bisa kuhasilkan dari anggur seperti itu? Guo Xie mengusap dagunya dan berkata sambil tersenyum. Kami tidak peduli, kalian harus mengisinya untuk kami. Jika kalian butuh uang, mintalah pada kakak kedua. Jika dia sulit diajak bicara, aku akan pergi. Tidak peduli apapun, kalian harus mengisinya untuk kami. Li Yao berkata dengan keras. Bawa orang-orangmu dan pulanglah bersamaku. Karena kalian bertiga ingin minum, aku akan bermurah hati hari ini dan mengisi gelas kalian sampai penuh. Haha, sambil berbicara, dia dengan santai meninggalkan kota bela diri. Sial, kapan kakak keempat mendapatkan begitu banyak anggur yang enak? Jika dia bisa mengisi kita semua, kita membutuhkan setidaknya beberapa ratus kati. Wang Seng berkata dengan mata terbelalak. Benar sekali, aku menggunakan kendi anggur ini untuk menakut-nakuti kakak keempat. Dia benar-benar punya banyak anggur yang enak, ya, minuman yang dia minum bersama kita selama ini semuanya sama. Jika ada anggur yang enak, bagaimana mungkin dia minum yang lain? Jia Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, siapa peduli, aku akan mencari beberapa orang untuk membantuku membawakan kendi itu ke Old Fort. Aku tidak bisa membawanya sendiri seperti ini. Setelah mengatakan itu, Li Yao menemukan naga hitam. Setelah beberapa saat, beberapa pria besar memindahkan kendi anggur dan botol anggur itu. Little Black, berdirilah. Apakah orang-orang itu sudah pergi? Di puncak kota bela diri, seorang wanita bertanya kepada naga hitam yang sedang berlutut di tanah. Mereka semua sudah pergi. Aku tidak tahu apa yang sedang direncanakan orang-orang ini. Si gendut dan Li Yao masing-masing mendapat satu kendi anggur dari anggur lama. Wang Seng bahkan lebih berlebihan. Dia membawa harta karun anggur lama itu. Naga hitam berkata dengan lembut, suaranya dipenuhi dengan rasa hormat yang tak tertandingi. Aku mengerti, itu bukan urusanmu, kembalilah. Setelah wanita itu selesai berbicara, naga hitam berbalik dan menutup pintu dengan hati-hati. Guo Tian, putramu beruntung terakhir kali, tetapi aku tidak tahu apakah dia akan seberuntung itu di masa depan. Wanita itu berkata dengan kejam sambil menghancurkan cangkir anggur di tangannya. Namun, kulitnya yang seputih giok tidak terluka sedikitpun. Saudara Long, kau sangat hebat. Aku masih menginginkan lebih. Di ruang bawah tanah kota bela diri di bawah langit, kartu teratas kota bela diri di bawah langit telah dilucuti bersih. Naga hitam berlari kencang di tubuhnya. Setiap kali naga hitam melihat wanita di lantai atas, dia akan pergi ke ruang bawah tanah untuk melampiaskannya. Wanita yang menakutkan itu, bagaimana manajer kota bela diri naga hitam di dunia bisa mati? Saudara Long, kau sangat hebat tadi, tapi aku masih menginginkannya sekarang. Seorang wanita yang tampak terpesona menempel di tubuh naga hitam dan berkata dengan suara yang manis. Petik 2, ini 1 juta yuan. Kenakan pakaianmu dan enyahlah. Setelah naga hitam selesai berbicara, ia mulai perlahan mengenakan pakaiannya, seolah-olah wanita yang teliti di depannya ini tidak muncul. 10 menit kemudian, mereka berdua berjalan keluar dari ruang bawah tanah satu demi satu. Turunkan orang yang menahan anggurmu. Kau bisa kembali. Datanglah ke sini besok pagi dan bawa anggurmu. Selesai berbicara, Guo Ke memerintahkan Li Yao dan yang lainnya untuk pergi. Kakak keempat, jangan ganggu kami. Kalau tidak, kau akan melihat sesuatu yang bagus besok. Jia Yuan meraung dan melihat kendi anggurnya sendiri, menjilati lidahnya dengan ganas. Pemberitahuan penerimaan. Hehe, apakah benda ini sama dengan selembar kertas yang kudapat dari Taibai Jinsing ketika aku menerobos kesengsaraan surgawi dan terbang ke puncak pengadilan surgawi? Sudut mulut Guo Shou melengkung membentuk senyuman. Pertama, aku akan mengisi beberapa botol alkohol untuk mereka. Sungguh menyakitkan untuk mengeluarkan beberapa ratus kati sekaligus. Aku ingin tahu apakah sisa anggur itu cukup untukku minum selama 100 tahun. Yuer, karena kau sudah minum begitu banyak anggur, mengapa kau tidak membiarkan kakakmu menciummu? Star-Lord, kau sangat jahat, bukankah membosankan hanya mencium mereka? Aku merasa sedikit gugup. Star-Lord, bantu Yuer melihatnya. Star-Lord mengulurkan tangannya ke arah Yuer, dan saat ia menyentuhnya,
ia mendengar teriakan marah bergema di telinganya. Bagus, kau Star-Lord yang bisa membaca pikiran. Sepertinya kau berada pada posisi yang kurang menguntungkan untuk diturunkan ke alam fana. Para prajurit, bawa Heartlord ke gerbang surga selatan dan gunakan 9 surga Divine Thunder Soul untuk menghabisinya. Kaisar Giok berteriak, Kaisar, Giok tua, aku merasa dirugikan. Ia terbangun dari mimpinya, piyamanya basah kuyup, bahkan spray di tempat tidur pun basah kuyup. Mimpi, jadi itu benar-benar mimpi. Guo Xie bergumam, ini tidak akan berhasil, karena aku telah diturunkan ke alam fana. Aku seharusnya tidak terlalu sering menggunakan pembaca pikiran ini. Tuan Yao, Tuan Yuan, Tuan Seng, Tuan muda kita sudah pergi ke sekolah. Dia bilang semua barang kalian ada di halaman belakang, ikut aku. Setelah berkata demikian, pengurus keluarga Guo dengan hati-hati mengantar Li Yao dan 2 orang lainnya ke halaman belakang keluarga Guo. Kakak, mari kita buka toplesnya dan cicipi. Mungkinkah kakak keempat berbohong kepada kita dengan menuangkan air dingin? Jia Yuan menyentuh toples anggurnya dan berkata dengan lembut. Pelayan, apakah tuan mudamu memintamu untuk menuangkan air dingin ke toples-toples anggur ini kemarin atau memintamu untuk keluar dan membeli beberapa? Li Yao menatap pengurus dan bertanya. Ketika kita bangun di pagi hari, 2 kendi anggur dan botol anggur besar ini sudah ada di halaman belakang kita. Tuan muda secara khusus menginstruksikan kita untuk tidak membiarkan siapapun menyentuhnya, mengatakan bahwa dia menunggu kalian datang dan mengambilnya. Pengurus keluarga Guo berkata dengan suara rendah, kakak tertua dan kakak kedua, aku akan pergi duluan sambil membawa anggur. Wang Seng mengeluarkan sedotan dari suatu tempat dan membuka botol besar itu, lalu memasukkan sedotan itu ke dalam botol. Dia menyesapnya pelan, lalu segera menutup-tutupnya, memberi isyarat kepada 2 pelayan keluarga Guo untuk bersiap membawakan botol besar itu. Sial, lihatlah moral kakak kedua. Anggurnya pasti asli. Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Kalau tidak, setidaknya kita bisa minum darinya. Li Yao menghentikan Wang Seng saat dia berbicara. Kakak, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku masih harus menghadiri rapat. Kalau aku terlambat, siapa tahu bagaimana pamanku itu akan memperlakukanku. Lepaskan, saudara-saudara, Wang Seng berkata dengan keras. Kalian tidak boleh pergi. Tidak seorang pun dari kalian boleh pergi. Kalian hanya boleh pergi setelah aku menyelesaikan ujianku. Hati Jia Yuan menegang. Kakak keempat, kau tidak boleh menindasku seperti ini. Sambil berpikir, Jia Yuan mengambil sedotan yang diberikan Li Yao kepadanya dan menghirupnya pelan-pelan. Ayo, kalau tidak ada yang lain, jangan cari aku. Biarkan aku mabuk sebentar. Kebahagiaan di wajah Jia Yuan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saudara Seng, apa sebenarnya isi toples dan botol anggur itu? Mereka semua sangat bahagia. Setelah ketiganya pergi, beberapa pelayan melihat ke arah kepala pelayan dan bertanya. Kepala pelayan mengambil sisa-sisa minuman Jia Yuan dari tanah. Dia tidak peduli apakah itu bersih atau tidak, dan menjilatinya dengan lembut. Tuan muda, anggur. Saat mereka berbicara, pengurus rumah tangga keluarga Guo begitu bersemangat hingga dia pingsan di tempat. Tentu saja, Guo Xie tidak tahu semua ini. Setelah bangun dari mimpi buruknya, dia mandi dan sarapan bersama kedua tetua. Setelah itu, dia tidak meminta seseorang untuk mengantarnya pulang saat dia berjalan kembali ke sekolah. Sekolah menengah yang berafiliasi dengan Universitas Kota Bela Diri. Anak ini sebenarnya tidak memiliki informasi apapun dalam ingatannya. Kurasa lebih baik naik saja. Kalau terus begini, aku tidak tahu kapan dia akan sampai. Guo Bao mengangkat kepalanya dan melihat tanda di depannya. Jalan 888, itulah tujuannya. Keberuntungan kakak selalu baik. Dia sudah sampai dengan kereta. Ayo berangkat. Sekolah menengah atas yang berafiliasi dengan Universitas Kota Bela Diri. Kakak sudah di sini. Para wanita cantik, bergembiralah. Aku datang untuk menyelamatkan kalian. Dia melompat ke dalam mobil. Nak, lebih baik bayar dengan kartu. Cepatlah, masih ada orang di belakang kita. Pengemudi itu melotot ke arah Guo Ke, yang hendak berjalan ke belakang, lalu menghentikannya. Bayar dengan kartumu. Sial, aku tidak membawa uang. Guo Shou melihat daftar harga di mobil itu lagi. Ke sekolah menengah yang berafiliasi dengan Universitas Wucheng, kemanapun dia naik mobil, dia akan membayar 1 yuan untuk setiap orang. Itu sangat murah,
tetapi Guo Shou tidak punya uang sepeser pun saat ini. Nak, kemana kau berencana pergi? Tidak mungkin mereka ingin melarikan diri, kan? Sopir itu memandang Guo Ke dengan jijik. Petik 2. Ke sekolah menengah atas yang berafiliasi dengan Universitas Kota Bela Diri. Kakak, bagaimana menurutmu? Kali ini aku keluar terburu-buru dan tidak membawa uang, jadi aku membawa kartu. Lain kali aku akan menebusnya. Guo Tai berkata dengan wajah penuh garis-garis hitam. Ini memalukan, sangat memalukan. Bahkan ketika dia seorang dewa, dia tidak pernah merasa malu seperti ini sebelumnya. Nak, berdirilah di samping dulu dan biarkan orang-orang di belakang masuk lebih dulu. Sopir itu berkata sambil tersenyum. Kamu kira-kira seusia dengan bocah nakal keluargaku, dia juga di sekolah menengah atas yang berafiliasi dengan Universitas Kota Bela Diri. Biar ku beritahu, Paman, aku bisa memberimu pengecualian dari tiket ini, tetapi kamu tidak bisa berbohong padanya. Sekolahmu disegel, kita hanya bisa pulang sebulan sekali. Kamu mengatakan bahwa lain kali kamu memberiku tiket pengganti, akan ada total 60 bus di rute 888 ini, dan kemungkinan kita bertemu lagi adalah 1:1800, yang juga berarti bahwa kita akan jarang bertemu lagi. Petik 2. Paman, berhenti, berhenti. Aku turun. Aku akan mengambil uangnya. Jangan bicara lagi. Guo Xie melihat bahwa pengemudi itu akan terus berbicara. Dia bahkan tahu melalui telepati bahwa pengemudi itu siap memberinya 1 jam pendidikan. Dia tidak tahan lagi. Jika dia tidak bisa memukulnya, dia tidak bisa bersembunyi dariku. Paman, aku akan membantunya membayar tagihan. Kamu harus fokus menyetir. Ketika mereka berdua sedang dalam jalan buntu, seorang gadis berusia 15-16 tahun berjalan dari belakang, melemparkan $1 ke dalam kotak koin, lalu menarik Guo Ke untuk duduk di belakang. Xiaoxi, ikut campur urusan orang lain lagi. Kalau bibimu tahu, dia pasti akan memberimu pelajaran lagi. Gadis yang menolong Guo Ke bernama Tang Xi, tetapi sekarang Guo Ke tahu bahwa ada seorang gadis cantik dengan wajah yang tidak kalah cantik darinya di samping gadis itu. Yezi, pelankan suaramu, kalau kamu tidak mengatakannya, ibuku pasti tidak akan tahu. Yezi yang baik, kamu pasti tidak akan mengatakannya, kan? Kata Tang Xi sambil tersenyum. Bocah, apa yang kamu lihat? Jangan pernah berpikir untuk mengambil kesempatan berbicara denganku. Jangan minta nomor telepon di WeChat atau menanyakan namanya atau nama sandinya. Kalian bahkan tidak perlu mengembalikan uangnya, apakah kalian punya yang lain? Suye mendongak dan menyadari bahwa Guo Xie tengah melihat ke arah mereka, lalu berkata langsung sambil melotot ke arahnya. Gadis kecil, aku tidak mencarimu. Siapa Guo Xie? Apakah dia akan takut dengan gadis di depannya ini? Terlebih lagi, Guo Jiu adalah penguasa bintang pengadilan surgawi. Namaku Guo Xie, hari ini aku akan pergi ke sekolah menengah yang berafiliasi dengan Universitas Wucheng untuk melapor kepadamu. Jika kamu ingin aku membalas budimu, kamu bisa datang menemuiku di sana. Bantu aku sekali dan anggaplah kami berutang budi padamu. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa datang menemuiku juga. Setelah itu, Guo Tai memejamkan matanya dan berhenti berbicara. Petik 2. Hei, siapa yang kamu panggil gadis kecil yang konyol? Guo Xie, sepertinya aku pernah mendengar nama ini. Sebelumnya, Suye tiba-tiba merasa bahwa nama Guo Xie sangat familiar. Namanya dan nama keempat dari 4 kejahatan di kota bela diri. Tang Xi berbisik, cek, tidak heran dia begitu familiar. Guo Xie, saat aku mendengar nama ini, aku tahu dia bukan orang baik. Suye menatap Guo Xie lagi. Dia mengenakan Armani, tidak terlihat palsu. Mungkinkah orang ini adalah orang dari 4 kejahatan di kota bela diri? Orang yang aneh. Jika dia benar-benar orang nomor 4 dari 4 kejahatan di kota bela diri, dia tidak akan datang ke sekolah menengah. Presiden Li juga tidak akan mengizinkan orang seperti itu masuk sekolah. Dia pasti bukan bajingan itu. Tang Xi berpikir dalam hati. Kakak Yao hanyalah seorang panglima militer distrik militer. Kakak Yuan adalah seorang pemuda yang mengandalkan tangannya sendiri untuk menghasilkan uang. Kakak Yuan adalah seorang pegawai negeri. Aku hanyalah orang kaya generasi ketiga yang hidup cukup baik dalam sebuah keluarga. Sang penguasa bintang menggunakan teknik membaca pikirannya untuk mengetahui apa yang dipikirkan kedua gadis itu. Kakek, tolong bantu aku kali ini. Biarkan Guo Ke bersekolah di sekolah menengah atas yang berafiliasi.
Apakah kau takut pada anak itu? Beberapa bulan yang lalu, di rumah kepala sekolah menengah yang tergabung dalam Universitas Kota Bela Diri, Li Sunyu, seorang gadis berusia 20-an tahun mengganggunya sambil berbicara. Xiao Hua, aku tidak setuju dengan ini. Kamu harus tahu siapa Guo Xie, aku tahu kamu memiliki hubungan yang baik dengan bocah nakal Wang Sheng, tetapi kamu tidak bisa begitu saja menyerahkan 4 kejahatan di kota ini ke sekolah kita. Tidak peduli di mana dia bersekolah, itu sama saja. Li Sunyu berkata sambil tersenyum. Kakek, apakah aku tidak pernah memohon bantuanmu selama ini? Li Xiaohua menatap Li Sunyu dan berkata dengan keras. Margaku adalah Li, dan marga ibuku juga margamu. Beginilah caramu memperlakukan cucumu, bukan? Bunga kecil, memasukkan orang seperti itu ke sekolah menengah atas yang berafiliasi dengan kota bela diri, dia juga tidak bisa tinggal di sini. Li Sunyu berkata tanpa daya. Kamu selalu mengatakan bahwa sekolah adalah tempat untuk mendidik orang lain, seperti halnya Buddha di masa lalu. Tidak ada orang yang tidak bisa diajar, dan sekarang aku memberimu orang seperti ini. Jika kamu bisa mengubahnya, maka itu berarti sekolah benar-benar tempat untuk mendidik orang. Li Xiaohua berbisik. Dia selalu mengatakan bahwa dia hebat, tetapi pada akhirnya dia masih kalah dengan sekolah menengah pertama 9 kota bela diri. Setidaknya dia berani membiarkan Guo Xie bersekolah di sana. Apa maksudmu? Kau bilang aku lebih rendah dari lelaki tua bermarga Cao itu. Biarkan bocah itu datang ke sini, dan aku akan menyuruhnya datang kepadaku. Aku tidak hanya akan membuatnya datang ke sini, aku juga akan membuatnya tumbuh dewasa dan membunuhnya demi kota bela diri. Li Sunyu berkata dengan keras. Saudara Seng, kita sudah tamat. Di mana kita bertemu? Aku akan memberimu pemberitahuan. Li Xiaohua berjalan keluar dari kediaman keluarga Li dan segera memanggil Wang Sheng. Li Chuyu, yang berdiri di lantai 3, menyipitkan matanya saat dia melihat cucunya. Gadis kecil, kau telah membuatku mendapat masalah besar. Aku sudah mengetahuinya sebagai bawahan kota bela diri. Mereka yang tidak turun, cepatlah. Dalam waktu 1 jam, mobil itu berhenti 100 meter dari pintu masuk utama. Hei, berhenti, berhenti. Itu kamu. Tepat saat dia hendak masuk, pintu berderit terbuka dan 3 orang penjaga keamanan keluar dari ruangan. Kamu bukan murid sekolah ini, apa yang kamu lakukan di sini? Seorang penjaga keamanan berlari di depan Guoke dan bertanya dengan keras. Bagaimana kamu tahu aku bukan murid sekolah ini? Guoke terkejut sejenak dan bertanya dengan keras. Kekalahan bukanlah kekalahan. Nak, aku bisa memberitahumu, tetapi itu tidak akan menjadi masalah. Semua siswa SMA afiliasi Universitas Kota Bela Diri kita akan mengenakan lencana sekolah mereka dengan sensor di atasnya. Itu adalah peralatan pengawasan paling canggih di dunia. Semua informasi tentang guru dan siswa sekolah kita direkam di komputer. Jika foto profilmu tidak dapat dikenali oleh komputer, maka semua peringatan di gerbang akan muncul di pikiran. Penjaga keamanan itu berteriak, aku akan mengingatmu. Ini adalah pemberitahuan masukku. Aku murid sekolah ini sekarang, tetapi prosedurnya belum selesai. Guo Xie terlalu malas untuk repot-repot dengan para penjaga keamanan, ia langsung mengeluarkan surat izin masuknya. Haha, nak, persiapannya sudah cukup lengkap. Kau tahu sekarang bulan apa? Pada bulan April, biar ku berikan sedikit pengetahuan umum. Pada dasarnya, semua sekolah di Tiongkok buka pada bulan September. Cepat keluar dari sini. Jika kau membuat masalah lagi, kami akan mengurungmu di kantor polisi. Penjaga keamanan itu berkata dengan keras kepala. Petik 2. Mana Li Sunyu? Suruh dia keluar. Dia memberikan ini padaku, dan aku akan mengingatnya. Aku Guo Xie. Guo Xie menyipitkan mata ke arah Li Wei dan berkata, Li Wei, apa yang terjadi? Sementara mereka berdebat, seorang wanita berusia 40-an masuk ke sekolah dan berjalan ke gerbang. Kepala sekolah Sue, anak ini menerobos masuk ke sekolah dengan surat masuk palsu. Kami sudah menghentikannya dan baru saja akan mengusirnya. Melihat wanita itu berjalan mendekat, Li Wei berkata sambil tersenyum. Kamu Guo Xie, kata-kata kepala sekolah Li tentang pemindahan siswa dari SMA nomor 9 ke SMA afiliasi kita. Sue Ruhe menatap Guoke dan bertanya, mengapa aku memberimu surat pemberitahuan penerimaan? Orang-orang ini melakukan hal-hal yang mengerikan. Aku Guoke, aku pernah tinggal di SMP Jiu Jiu sebelumnya, bolehkah aku bergabung sekarang?
Guo Xie menyipitkan mata ke arah Li Wei dan berkata, "Bajingan kecil, kita salah tadi, jadi kita tidak bisa menyalahkan Li Wei dan yang lainnya, karena sekolah punya peraturannya sendiri. Aku akan meminta maaf kepadamu atas apa yang terjadi hari ini, dan aku akan membuat Li Wei dan yang lainnya juga meminta maaf kepadamu," kata Sueruhe sambil tersenyum. "Kepala sekolah Li memberitahuku tentang pemindahanmu, dan kemudian dia mengatakan bahwa kamu mengalami kecelakaan mobil. Kelihatannya cukup serius, jadi aku tidak memberitahu Departemen Keamanan bahwa kamu melaporkannya. Aku sudah pulih sepenuhnya. Kalau tidak, aku tidak akan datang ke sekolah." Guo tersenyum. "Kepala sekolah Sue, jarang sekali melihat kepala sekolah sepertimu yang mau mengakui kesalahannya. Kalau tidak ada aturan, tidak apa-apa. Aku juga berharap kamu bisa mematuhi aturan sekolah, jadi kamu harus ikut aku ke kantor guru dulu dan membayar uang sekolah, uang buku, dan uang pakaian untuk tahun ini." Sueruhe berkata sambil tersenyum. "Sial, tidak perlu menggunakan mind reading. Aku sudah dijebak. Wanita ini benar-benar licik. Tolong minta maaf padaku. Kalau aku melanggar aturan sekolah di masa mendatang, kamu bisa berurusan denganku." Pada titik ini, Guo Huai kembali sadar. "Kepala sekolah Sue, bolehkah kami membayar uang sekolah untuk menggunakan kartu itu?" Guo Tai bertanya dengan suara pelan, dia tidak ingin terjadi apa-apa di bus lagi. "Kamu boleh menggesek kartumu, tapi semua biayanya 331.500. Kamu seharusnya punya satu, kan?" Sueruhe berkata sambil tersenyum. 300.000 yuan seharusnya dianggap sebagai setetes air di lautan bagi 4 penjahat di kota bela diri. "Seharusnya sudah cukup. Kalau belum cukup, aku sedang memikirkan cara." Dia mengikuti Sueruhe ke biro pendidikan. "Bajingan kecil, aku akan memberimu garis besar peraturan sekolah. Setiap siswa akan mendapat 12 poin sejak hari mereka masuk sekolah, seperti mengendarai mobil. Jika mereka melanggar peraturan sekolah, poin mereka akan dikurangi jika mereka terlambat 1 poin, jika mereka berkelahi, poin mereka akan dikurangi 6 poin, jika mereka mendapat 1 poin di akhir ujian, jika dikurangi 12 poin, sekolah berhak memerintahkan mereka untuk keluar dari sekolah." Sueruhe tersenyum dan berkata, "Ini awalnya adalah peraturan sekolah kita, sekitar 180 atau lebih. Jika kita melanggar peraturan yang tidak ada dalam peraturan sekolah lainnya, sekolah akan mengurangi poin kita sesuai dengan keseriusan situasinya." Petik 2. Batuk-batuk, aku mengerti. Aku pasti akan mempelajari peraturan sekolah dengan baik. Peraturan sekolah diletakkan di meja terdekat. Pergilah ke Departemen Keuangan untuk menyerahkan uang, lalu pergilah ke Departemen Informasi untuk mengumpulkan informasi dan memproses lambang sekolah. Setelah itu, mereka akan mengatur tempat tinggal untukmu. Setelah ini, datanglah kepadaku. Aku akan mengatur ruang kelas untukmu." Sueruhe tersenyum sambil menatap Guo Ziqian. "Karena kamu datang ke sini pada hari pertama, selama kamu tidak berkelahi, aku tidak akan mengurangi poin apapun dari panggilanmu. Cepatlah dan selesaikan formalitasnya." Sueruhe menambahkan dari belakang saat Guo Tai pergi. "Sial, aku pernah terbang ke alam surga di masa lalu, tidak sesulit itu untuk bertugas di pengadilan surgawi." Guo Tai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat, lalu berbalik dan berjalan ke arah Departemen Keuangan. "Presiden Li, Guo Erlei itu ada di sini hari ini." Sueruhe melihat Guo Xie berjalan menjauh, dan dia langsung pergi ke kantor Li Sunyu. "Kamu tidak membuat masalah, kan?" Li Sunyu awalnya tertegun, tetapi kemudian bertanya. "Pada hari kecelakaan mobil, saya menelepon Liu Yidao dan mengatakan bahwa anak itu tidak dapat diselamatkan sama sekali. Saya tidak menyangka dia akan pulih secepat itu. Orang itu Liu Yidao. Dia tidak membuat masalah apapun, hanya saja ketika kami memasuki sekolah, saya tidak menyapa para penjaga terlebih dahulu." Li Wei menghentikannya, dan terjadilah beberapa pertengkaran di antara keduanya. Sueruhe memberitahu Li Sunyu secara terperinci tentang apa yang telah terjadi. "Kepala sekolah, menurut saya Guo Xie tidak seburuk dia dari kota bela diri. Saya baru saja mengobrol santai dengannya, dan saya merasa bahwa anak kecil ini cukup baik." Sueruhe berkata sambil tersenyum. "Ini adalah bagian yang paling menakutkan dari kota bela diri. Cepatlah dan lakukan. Jika Anda terlambat, saya khawatir Wei akan menanggung dosa besar." Li Sunyu menggelengkan kepalanya dan berkata sambil memikirkan cara-cara yang telah digunakannya untuk menghadapi 4 kejahatan di kota bela diri. "Kepala sekolah,
Saya khawatir sudah terlambat. Begitu Sueruhe berbalik untuk pergi, dia melihat melalui jendela bahwa Guo Xie sedang berbicara dengan Li Wei. Saudara Wei, di mana Dewan Manajemen? Tolong beritahu saya. Guo Tai keluar dari Departemen Informasi, sebagian besar siswa berada di kelas. Tanpa daya, dia pergi ke Departemen Keamanan lagi, menemui Li Wei, dan menanyakan lokasi Departemen Manajemen. Saudara, saya benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi tadi. Saya minta maaf. Li Wei adalah orang yang terus terang. Itu adalah kesalahannya, jadi dia bersiap untuk pergi mencari Guo Xie, tetapi dia tidak menyangka Guo Xie akan datang kepadanya, jadi dia menjelaskan semuanya kepadanya. Tugas saya adalah memiliki penjaga keamanan seperti Anda di sekolah. Senang sekali Anda ada di sekolah ini. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Bro, saya baik-baik saja sekarang, aku akan mengantarmu ke Dewan Manajemen. Aku sudah kenal dengan pihak lain. Setelah itu, Li Wei menyeret Guo Tao ke arah ruangan. Li Wei, apa yang sedang kau lakukan? Coba lihat, bocah ini pasti tidak melakukan hal bodoh. Li Sunyu melihat ke bawah dari tangga, berpikir bahwa Li Wei sekali lagi telah beradu dengan Guo Xie. Ia berteriak keras, dan berlari ke arah mereka berdua. Kak, ini Departemen Manajemen Penginapan. Ayo masuk bersama. Aku akan carikan tempat untukmu mengandalkan sisi yangmu. Li Wei menyeret Guo Tao ke dalam kamar. Li Long, cepatlah keluar. Waktunya mulai bekerja. Li Wei berteriak dan seorang gendut yang tampak mengantuk keluar dari dalam. Kak Wei, mengapa kalian bertengkar pagi-pagi begini? Si gendut menyipitkan matanya dan bertanya. Departemen keamananmu sedang merekrut, menggunakan pekerja anak. Kak, aku tidak bisa meninggalkan pos selamanya. Tunggu di sini sebentar, jika dia tidak berani mengaturnya untukmu, kau bisa mencariku dan aku akan mengurusnya. Aku akan pergi dulu. Kalau aku punya waktu, kakak akan mentraktirmu makan. Selesai berbicara, Li Wei berjalan keluar pintu. Iya, siapa itu? Matamu perlu digunakan sebagai hiasan. Begitu Li Wei berbalik, dia bertabrakan dengan bayangan hitam. Kakek kedua, apakah kamu baik-baik saja? Li Long melangkah maju dan menarik bayangan hitam itu. Kakek keduamu buta, berhenti, teriak Li Wei, dan kemudian dia melihat dengan jelas orang yang bertabrakan dengannya. Kakek kedua, apa yang kamu lakukan di sini? Aku masih ada urusan di tempatku, jadi aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Li Wei berbalik dan ingin lari. Nak, kembalilah. Li Sun Yu meraih Li Wei. Guo Xie, aku kepala sekolah SMA afiliasi, Li Sunyu. Hari ini, aku ingin mengklarifikasi masalah antara kamu dan Li Wei di depan semua orang. Kamu kepala sekolah, sepertinya tidak sekejam yang dikatakan nona tuaku. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Jika ada sesuatu antara Li Wei dan aku, tolong bicaralah dengan jelas di depan wajah kami. Petik 2. Karena kita sudah banyak bicara, aku akan mengatakannya dengan jelas. Guo Xie, apa yang terjadi tadi adalah kesalahan Li Wei. Aku hanya meminta maaf kepadamu sebagai kakek kedua Wei kecil, tolong lepaskan dia. Jika kamu memiliki masalah di sekolah di masa mendatang, kamu juga dapat datang dan menemuiku secara langsung. Li Sunyu berkata dengan lembut. Aku dan Li Wei, aku mengerti, Li Wei dan aku telah membicarakan semuanya, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat bertanya kepada Li Wei. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Senyum ini tidak ada artinya, tetapi Li Sunyu bahkan lebih takut. Ya, kakek kedua, kami baik-baik saja sekarang. Jika kamu tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan, maka aku akan pergi ke gerbang utama. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan sebentar lagi. Selesai berbicara, Li Wei tidak menunggu Li Sunyu berbicara dan berbalik untuk pergi. Xiao Long, cepatlah dan persiapkan kamar asrama untuk Sweti. Li Sunyu menatap Li Long dan berkata dengan keras, kamu hanya tahu cara tidur larut malam. Jika seperti ini, maka berhentilah bekerja di sini. Bajingan kecil, aku akan menunggumu di kantor. Datanglah dan temui aku nanti. Kakak, hanya ada satu kamar di lantai 18 di sisi yang gedung ini. Salah satunya sudah kelas 2 SMA, dan dia orang yang jujur. Bagaimana menurutmu? Bisik Li Long. Petik 2. Baiklah, sudah cukup. Guo Qiang berkata sambil tersenyum.
Terima kasih, kakak. Mari kita makan bersama saat kakak Wei datang tempo hari. Setelah itu, dia berjalan ke lift sambil memegang kunci di tangannya. Sial, setiap kali aku duduk di benda ini, jantungku berdebar kencang. Jika aku tidak berlatih mantra lain, aku harus mencari cara untuk mendapatkan pedang yang bagus. Terbang di atas pedang jauh. Lebih nyaman daripada duduk di benda ini. Pintu lift terbuka dan Guoke melompat keluar. 1818, ini dia. Pintu asrama terbuka. 2 kamar tidur, 2 ruang tamu, 2 penjaga. Sofa terbuat dari kulit dan semua jenis peralatan rumah tangga masih baru. Sepertinya teman sekamar yang akan bertemu Guoxie cukup baik, dan kamarnya sangat bersih. Dunia manusia begitu baik, teriak Guotai, membuat Lilong ketakutan hingga berkeringat dingin. Bajingan kecil, duduklah. Aku telah menyiksamu sepanjang hari, kau pasti lelah. Li Sunyu berkata dengan senyum di wajahnya. Kepala sekolah Sue dan aku telah mendiskusikan pemilihan kelasmu. Ada 18 kelas di tahun pertama sekolah menengah atas kita dan 6 kelompok guru. Sejujurnya, tidak ada perbedaan antara kelas yang baik atau buruk di sekolah menengah kita, tetapi aku merasa lebih baik bagimu untuk bergabung dengan salah satunya. Guru yang bertanggung jawab adalah seorang mahasiswa pasca sarjana yang baru saja lulus dari Universitas Kota Bela Diri tahun ini. Coba aku lihat apa yang dipikirkan rubah tua ini. Guoxie menatap Li Sunyu, pembaca pikirannya perlahan jatuh ke tubuh Li Sunyu. Guru Lin Xuang, aku hanya bisa mengorbankanmu sedikit, siswa seperti itu hanya dapat ditempatkan di kelasmu. Karena kamu seorang guru perempuan, tidak peduli seberapa banyak kamu menderita, orang jahat ini setidaknya akan menilai bahwa kamu seorang perempuan, dan kedua, jika memang ada sesuatu, keluarga Lin setidaknya dapat menandingi keluarga Guo. Pikiran dalam benak Li Sunyu langsung tertuju pada Guoxie. Karena kepala sekolah dan direktur Sue sudah membicarakan hal ini, maka mari kita lakukan dengan cara ini. Aku perlu menyusahkan direktur Sue untuk memberitahuku kapan harus meninggalkan kelas, dan apakah harus memberitahu kelas sebelumnya atau tidak. Besok, aku akan resmi menjadi anggota sekolah menengah. Haha, Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Sue Ruhe dan Li Sunyu saling memandang, dan akhirnya anak itu tidak membuat masalah lagi. Kemudian Sue Ruhe membawa Guo Jiu turun dari kelas, dan Guo Xie samar-samar melihat guru itu di kelas. Dia cantik, dan meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya yang lurus, sosoknya sendiri sudah pasti setara dengan Yu Yu Yu. Akhirnya selesai juga, 188 peraturan sekolah bahkan lebih ketat daripada yang ditetapkan oleh pengadilan surgawi. Dia menghabiskan sepanjang pagi di asrama untuk membaca peraturan sekolah. Dia sedikit lapar, dan meskipun makanan manusia agak tidak enak, dia harus membeli beberapa bantal. Memikirkan hal ini, dia berjalan menuju kafetaria sekolah. Jika aku tahu lebih awal, aku akan mendapatkan uang tunai. Aku tidak tahu bahwa kantin dapat secara naluriah menggesek kartu. Ketika dia hendak tiba di kafetaria, Guo Jiu tiba-tiba teringat bahwa dia tidak memiliki 1 sen pun, hanya kartu bank senilai lebih dari 9 juta. Mengembara, setelah hari itu, Tuba tidak menemukan masalah denganmu. Dia benar-benar membuat kami takut setengah mati. Kamu seharusnya pindah ke sini sejak lama. Sekarang, kita bisa bersama lagi. Gadis-gadis itu mengobrol tentang sesuatu. Benar sekali, betapapun beraninya Tuba, dia tidak akan berani datang. Benar sekali, kau sudah menyingkirkan si nomor 4 itu dari 4 kejahatan di kota bela diri. Hari ini, kita akan pergi ke lantai 4, jadi kenapa kau tidak mentraktirnya, haha. Seorang gadis cantik berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, Guoxie lah yang menyelamatkanku hari itu di kota bela diri. Jika dia tidak muncul hari itu, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Siapa lagi kalau bukan wanita cantik yang berbicara itu? Aku berutang budi padanya, jadi aku harus memikirkan cara untuk membalasnya dan menjauhkan diri darinya. Itu mudah untuk dihadapi. Traktir aku makan hari ini, dan kita akan selesaikan masalah ini. Bagaimana, gadis cantikku yang bertele-tele? Mendengar kata-kata You Wondering, Guoxie, yang berdiri di belakang gadis-gadis itu, tiba-tiba melangkah maju dan berkata kepada mereka sambil tersenyum. Guoxie, bagaimana kalian bisa berakhir di sekolah menengah? Bagaimana kalian bisa masuk? Apakah kalian mengikutiku? Mata Kasim Ran membelalak.
Dia tidak percaya bahwa Guo Tai juga datang ke sekolah menengah yang terhubung dengan Universitas Wucheng. Ayo makan dan ngobrol sambil makan. Gadis-gadis itu tanpa sadar menjauhkan diri dari Guo Ke ketika dia datang. Siapa Guo Ke? Dia adalah orang keempat dari 4 penjahat di kota bela diri. Meskipun gadis-gadis ini tidak tahu banyak tentang kota bela diri, mereka tetap tahu siapa keempat penjahat itu. Mengembara, apakah kamu perlu memanggil Paman Yu? Gadis di samping Yuran yang merupakan satu-satunya yang masih menemaninya bertanya. Tidak perlu, ini hanya makan bersamanya. Lil Mei, pergi makan bersama mereka, aku akan mengobrol dengan Guo Xie. Kasim Ran berkata dengan lembut. Xiao Mei menatap Guo Xie, lalu perlahan berkumpul dengan gadis-gadis lainnya. Katakan, Tuan Muda Guo, apa yang kamu inginkan? Ini sekolah, sebaiknya kamu menunjukkan rasa hormat. Hati Yuan Liang menegang saat melihat mata Guo Xie yang tak berkedip menatapnya, terutama di bagian bokong dan dadanya, katanya tergesa-gesa. Bukankah aku sudah mengatakannya, kenapa kau tidak mentraktirku makan? Kita bisa selesaikan masalah kita. Apa ini akan sulit? Kata Guo E sambil menyeringai. Apa semudah itu? Apa kau tidak punya pikiran lain tentangku? Yu Jiu tidak percaya Guo adalah orang seperti itu. Tolong, sekolah tidak mengizinkan orang lain untuk mengganggumu. Kalau tidak, kau harus membayar 12 poin setiap kali. Kakak baru saja tiba, tidak baik bagimu untuk merayunya seperti ini. Suara Guo Ke keras dan tidak banyak orang di restoran itu. Ada sekitar 100 orang di restoran itu. Mereka semua menatap Guo Ke dan Yuko dengan mata terbelalak.